Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Mereka melihat Jiang Tianxing dan segera menghampiri. Salah satu dari mereka bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" "Saya dari sekte Tianqi dan teman Qiu Yun." Jiang Tianxing tampak lemah, keringat bercucuran di lehernya. Ia duduk tegak di atas reruntuhan perahu daun pedang dan berkata dengan nada memilukan, "Qiu Yun dan saya menemukan mayat dewa ke-8 di dasar laut di belakang kami. Setelah mayat itu mengamuk, banyak bawahan saya dan anggota perkumpulan bintang biru Anda terbunuh oleh mayat itu. Saat kami mengevakuasi kerumunan, saya dan Qiu Yun disergap oleh seorang prajurit yang tidak diketahui asalnya. Qiu Yun terbunuh olehnya, dan saya juga terluka parah olehnya. Ia pergi begitu saja dengan seekor kupu-kupu berwarna-warni." "Kupu-kupu warna-warni?" Pria itu menatap langit, mengerutkan kening, dan berkata, "Kami melihat kupu-kupu warna-warni terbang menjauh. Itu mereka." Jiang Tianxing melemparkan air kotor ke arah Qin Mo. "Kami di Blue Star akan menyelidiki dan menangani masalah ini. Mengenai mayat dewa di laut, sekte Tianqi Anda telah mengirim orang ke sana, dan mereka akan segera tiba," jelas pria itu. "Apakah sekte Tianqi mengirim seseorang ke sana?" Jiang Tianxing tercengang. "Ya. Mereka akan tiba paling lambat setengah jam lagi." "Oh, aku terluka. Aku akan kembali ke Pulau Linjiu untuk beristirahat dulu," kata Jiang Tianxing. Beberapa prajurit Blue Star Society tidak menghentikannya, tetapi mengangguk padanya dan membiarkannya pergi. Setengah jam kemudian, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh prajurit alam rusak, menunggangi kereta kristal biru tua, berhenti di atas laut. Seluruh rombongan itu tenggelam ke dalam laut dan tiba di sisi mayat sang dewa. Mata mereka yang cerah memandang ke arah pusar mayat sang dewa. Mayat dewa itu mengamuk sebelumnya. Biu, yang berada di tahap tengah alam rusak, mengenakan jubah yang indah. Ada pola tungku yang indah pada jubahnya, yang merupakan simbol unik sekte Tianqi. Batu nisannya tidak ada di sana. Wajah Biu yang kecoklatan bergetar, dan ekspresinya sangat buruk. "Ada tanda-tanda pertempuran," kata seseorang dengan tegas setelah menyelidiki. "Kau bertanggung jawab untuk mengawal mayat dewa ini ke tempat lama." Biu, dengan wajah muram, terbang ke langit dari dasar laut. Mayat dewanya yang besar menutupi lautan di sekitarnya dan segera menemukan 3 prajurit bintang biru. "Saya Biu, Diaken sekte luar sekte Tianqi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda melihat seseorang di dekat sini?" Biu melayang di atas kepala ketiga prajurit bintang biru. Ketiga prajurit bintang biru melihat Biu melayang di udara dan langsung tahu bahwa wilayahnya telah mencapai alam patah. Mereka semua dengan hormat menjelaskan apa yang terjadi kepada Jiang Tianxing. "Dia bilang dia dari sekte Tianqiku? Tapi bisakah kau memberitahuku namanya?" tanya Biu dengan wajah muram. "Tidak." "Berapa umurnya? Seperti apa penampilannya?" "Sangat muda, mungkin berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun merah tua." Seorang prajurit dari masyarakat bintang biru menggambarkan penampilan Jiang Tianxing dengan sangat serius, mencoba membuatnya sejelas mungkin. Biu mengerutkan kening. Ia merasa agak merepotkan. Ia punya cara yang lebih cepat, lebih langsung, dan lebih jelas. "Maafkan aku," kata Biu lirih. Ketiga prajurit bintang biru tercengang. "Pah!" Dia mengangkat tangannya dan menekan kedua prajurit bintang biru itu, tulang-tulang mereka hancur dan mereka mati seketika. Orang terakhir diangkat ke udara olehnya, dan 5 jari Biu, seperti 5 pisau tajam, tiba-tiba menusuk mahkota pria itu. Kekuatan dominan yang mampu mengekstrak jiwa dilepaskan dari ujung jari Biu. Ia menghapus semua ingatan masa lalu orang ini, dan mereproduksi adegan ketika ia melihat Jiang Tianxing dan semua kata-kata Jiang Tianxing. Ternyata dia putra Jiang Zuze. Biu mendengus dingin. Ia mencabut jari-jarinya yang berdarah. Tubuh prajurit bintang biru itu sudah dingin dan jatuh lemas di atas perahu kayu. Biu menyeka darah dari jari-jarinya, tampak muram, dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Pulau Linjiu. Terdapat banyak terumbu karang di antara Pulau Linjiu dan Pulau Haiyue. Terumbu karang tersebut sangat padat, bagaikan gunung gundul yang tersembunyi jauh di bawah laut. Karena keberadaan terumbu karang tersebut, mustahil untuk berlayar ke Pulau Linjiu dan Pulau Haiyue dengan bantuan kapal-kapal besar. Hanya kapal-kapal ringan seperti perahu daun pedang dan banyaknya Linjiu di Pulau Linjiu yang dapat dengan mudah melintasi area terumbu karang tersebut. Di kawasan terumbu karang yang luas, di atas terumbu karang halus yang panjangnya lebih dari 10 meter, awan-awan mengalir dan kupu-kupu berwarna-warni hinggap dengan ringan. Song Tingyu tak tersenyum. Ia turun dari kupu-kupu warna-warni itu dengan anggun. Di bawah sinar bulan yang dingin, ia mengeluarkan piring buah dari cincin ruang angkasanya dan melahap buah-buahan itu dengan anggun. Sepanjang jalan, dia tidak berbicara atau memperhatikan Qin Mo. Jelas sekali dia masih marah. "Hei, Bibi, apa aku menyinggungmu?" Qin Mo tersenyum getir dan mendekat ke Song Tingyu.
Ia mengulurkan tangan untuk mengambil buah kristal di piring buah. Jepret. Seberkas cahaya jingga mengenai punggung tangannya. Tangan Qin Mo tiba-tiba terasa mati rasa dan dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Arus listrik mengalir di pembuluh darahnya, dan rasa kebasnya langsung hilang. Ketika Qin Mo melambaikan tangannya lagi, ia mendapati Song Tingyu telah berjalan meninggalkannya sambil membawa sepiring buah. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau jelas bisa naik kupu-kupu 7 warna awan mengalir ke Pulau Haiyue dengan mudah dan cepat. Kenapa kau harus pergi diam-diam dan berbagi kapal besar dulu dengan yang lain? Butuh 2 atau 3 bulan untuk sampai ke Pulau Linjiu. Lalu pergi ke Pulau Haiyue melalui Linjiu. Song Tingyu menghadap Han Yue, membelakanginya, dan mencibir dingin tidak keberatan repot-repot. Qin Mo tertegun sejenak, dan akhirnya mengerti mengapa dia marah. Yah, banyak orang dari Liga Xuantian MU mati karena aku, dan kota Xuantian juga dirusak oleh monster raksasa. Aku khawatir. Dia ragu untuk berbicara. Apakah kamu takut aku tidak akan memaafkanmu? Song Tingyu masih tidak menoleh, nadanya dingin. Aku tidak memukulmu. Aku hanya takut beberapa orang dari Liga Xuantian MU akan menemukanku melalui dirimu dan menyebabkan masalah bagiku dengan cara lain, jelas Qin Mo, tanpa daya. Saat kita di kota instrumen, ayahku merahasiakannya dariku dan memanfaatkanmu untuk berkomplot melawan suku iblis bertanduk. Kemudian di Gunung Obat, Song Zi mengikutiku dan mengungkap susunan teleportasi ruang angkasa di Gunung Obat. Kau mengkhawatirkanku, kan? Song Tingyu mendengus dingin. Hati nurani Tuhan, seru Qin Mo. Aku tahu 2 kejadian itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengirim pesan kepada Xie Jingxuan. Memintanya untuk memberitahumu agar membantuku menemukan batu roh angkasa. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku hanya takut kau tidak bisa memaafkanku. Lagi pula, gara-gara aku, banyak orang di keluarga Song Mu meninggal. Para elit keluarga Nie hampir musnah. Kau takut kau tidak bisa melupakannya. Ada masalah apa? Song Tingyu akhirnya berbalik dan memelototinya dengan tajam. Sekalipun semua anggota keluarga Nie mati, itu salah mereka sendiri. Kenapa aku harus peduli hidup atau mati mereka? Sedangkan Song Zi, dia bukan keturunan langsung keluarga Songku. Dia berani memanfaatkan hubungan kami untuk berkomplot melawanku. Dia pantas mati. Selama ayah dan pamanku baik-baik saja, aku tidak terlalu peduli. Kota Xuantian dihancurkan oleh monster raksasa itu dan bisa dibangun kembali. Liga Xuantian sudah terlalu lama memamerkan kekuatannya di benua Cilan. Memberi mereka pelajaran bukanlah hal yang buruk. Qin Mo tertegun dan ragu sejenak. Ia bertanya dengan ragu, kau benar-benar tidak membenciku? Membencimu? Song Tingyu tersenyum, kenapa aku harus membencimu? Keluarga Nie sudah tamat, dan keluarga Song dan keluarga Xie kita telah membagi segalanya dari keluarga Nie. Kita berdua telah diuntungkan. Kau telah berjasa pada kami, dan aku harus berterima kasih padamu. Lalu kenapa kamu masih marah seperti wanita cerewet? Qin Mo tersenyum pahit. Kau wanita yang suka mengeluh. Qin Mo, brengsek. Aku sudah mencarimu di Ocean, di kota Lingjia, selama 10 hari. 10 hari penuh. Aku punya niat baik dan ingin membawamu ke Pulau Haiyue. Tapi kau pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun? Song Tingyu menggertakkan giginya dan membuat gerakan palu yang dahsyat dengan tangan gioknya, seolah ingin menghancurkannya berkeping-keping. Kukira kau dipenjara oleh orang-orang dari kuil Baji dan dibunuh dengan cara lain. Aku khawatir untuk waktu yang lama dan secara khusus bertanya kepada orang-orang dari kuil Baji. Ketika aku tahu mereka tidak melakukannya, aku menduga kau sudah pergi. Dasar bajingan, kau pantas mati 1000 kali. Qin Mo terkejut. Jadi, memang salahku. Jangan marah. Lain kali aku tidak akan berani pergi tanpa pamit. Setelah jeda, Qin Mo terkekeh dan tanpa malu melangkah maju, menempelkan bahunya ke bahu Song Tingyu yang harum. Ia mengulurkan tangan untuk memutar buah di piring buah, memanfaatkannya sambil tertawa. Aku tidak menyangka kau begitu peduli padaku. Jika aku tahu ini, aku akan tetap tinggal di Ocean dan menunggumu datang bahkan jika aku mati. Dasar cowok tak tahu malu. Siapa yang peduli padamu? Song Tingyu memutar bola matanya ke arahnya, lalu dengan anggun memutar buah anggur yang terbakar api, dan bertanya dengan santai, apa yang terjadi barusan? Kenapa anjing gila berbulu itu terus menatapmu? Orang itu dari sekte darah jahat. Qin Mo mengerutkan kening. Sekte setan darah? Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Song Tingyu tampak bingung. Sekte darah jahat pernah berjaya di negeri kerusuhan, tetapi telah lama menghilang. Selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada kabar tentang sekte darah jahat di negeri kerusuhan. Bahkan banyak pejuang yang tinggal di negeri kerusuhan belum pernah mendengar tentang sekte darah jahat. Tentu saja, Song Tingyu, yang tumbuh besar di benua Cilan, semakin mustahil untuk mengetahuinya. Senior Sueli, kau dulu dari sekte darah jahat. Sekte ini dulunya adalah kekuatan tingkat perak, tapi aku tidak tahu mengapa tiba-tiba jatuh,
jelas Kinmo. Ceritakan secara rinci dan jelaskan. Song Tingyu mulai tertarik. Kinmo secara singkat menceritakan kisah tentang Sueli dan sekte kejahatan darah. Kemudian, dia mengganti pokok bahasan dan menyebutkan pertemuan persidangan ini, sambil menjelaskan bahwa 8 mayat tanpa kepala muncul satu demi satu di laut dalam berbagai tempat di tanah kerusuhan. Jiang Tianxing dan Qiu Yun melemparkan mayat-mayat itu ke pusaran leher mayat dewa, membuat mayat dewa itu beringas dan menyebabkan batu nisan di pusarnya muncul. Kinmo menyeringai dan tertawa aneh. Aku kebetulan berada tepat di sebelahnya, dan aku mengambil batu nisan besar itu. Jiang Tianxing mengejarku seperti anjing gila karena batu nisan itu. Aku tidak tahu apa isi batu nisan itu yang pantas mendapatkan perhatian dari 9 kekuatan tingkat perak. Batu nisannya ada di tanganmu? Mata Song Tingyu berbinar. Tidak buruk, kata Kinmo, sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk mencari? Usul Song Tingyu. Baiklah. Kinmo mengangguk. Ikut aku. Song Tingyu tersenyum manis, bagaikan 100 bunga yang mekar. Ia memutar pinggang rampingnya dan perlahan menghampiri Cai Die. Ia melambaikan tangan pada Kinmo. Aku sangat mengenal wilayah laut ini. Aku akan membawamu ke tempat rahasia. Bagus. Di bawah sinar bulan yang dingin, awan yang mengalir dan kupu-kupu berwarna-warni berubah menjadi cahaya gelap dan segera terbang menjauh. Setengah jam kemudian, Cai Die berhenti di sebuah pulau kecil yang kering. Keduanya mendarat di pulau itu satu demi satu, dan Cai Die pergi mencari makanan. Pulau kering ini jauh dari Pulau Haiyue dan kawasan terumbu karang, dan hanya sedikit orang yang datang ke sini. Ada gua alami di bawah pulau kering ini, yang sangat cocok untuk bersembunyi. Ayo ikut aku. Song Tingyu memimpin jalan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di dasar pulau melalui jalan batu tersembunyi dan berhenti di sebuah gua batu alam yang besar. Song Tingyu mengeluarkan selusin batu matahari dari cincin luar angkasanya, menerangi gua seterang siang hari. Aku juga tertarik dengan batu nisan itu. Suara Sueli terngiang di benak Kinmo, biarkan aku keluar dan melihat lebih dekat. Bukankah kau bilang jiwa itu lemah? Tanya Kinmo. Balik. Tidak mungkin bertarung dengan orang lain. Keluar saja dan awasi dari jauh. Tidak akan ada masalah, Sueli mendengus. Kinmo tertawa, mengangguk dan berkata, oke. Saat berikutnya, Sueli, seperti hantu berdarah, juga muncul dari gua batu. Halo, Senior Sueli. Song Tingyu membungkuk sambil tersenyum. Dari Kinmo, ia belajar sedikit tentang masa lalu Sueli. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang nasib tragis Sueli dan merasa bahwa lelaki tua ini sungguh malang. Ia dijebak di puncak hidupnya dan dianggap sebagai aib bagi sekte Suesha. Ia berubah dari pemimpin baru menjadi seorang tahanan dan dipenjara selama lebih dari 1000 tahun. Melihat hanya sedikit jiwa yang tersisa, Song Tingyu merasa sedikit simpati kepada Sueli. Ia merasa Sueli cukup menyedihkan. Gadis, aku sarankan kau untuk tidak berpartisipasi dalam sidang pengadilan di tanah kerusuhan. Sueli berkata dengan acuh tak acuh kau berada di level yang sangat tinggi. Di puncak alam Tongyou, hanya selangkah lagi dari alam Rui. Tapi ini belum cukup. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu yang berpartisipasi dalam sidang pengadilan. Meskipun kau cerdas dan bijaksana, kecerdasanmu mungkin tidak memberimu keuntungan dalam sidang pengadilan. Kau akan terbunuh pada akhirnya. Jika kau bertemu orang cabul, nasibmu akan lebih buruk lagi. Senyum tak wajar muncul di wajah cantik Song Tingyu. Apa benar-benar seberbahaya itu? Aku pernah ikut serta dalam uji coba dunia, kata Sueli samar-samar. Mata Kinmo dan Song Tingyu tiba-tiba berbinar. Itu adalah pertemuan uji coba bagi mereka yang berada di bawah alam patah. Saat itu, aku berada di tahap tengah alam Rui, dan menguasai semua rahasia sekte darah jahat. Aku yakin bahkan orang terkuat di puncak alam Rui pun mungkin takkan mampu mengalahkanku. Lagi pula, saat itu, aku hampir mencapai puncak alam Rui. Sueli merenung, mengingat masa lalu, matanya menunjukkan tatapan penuh pertimbangan. Kemudian, ia berkata dengan hati-hati, saya terluka parah oleh seseorang dan harus melarikan diri dari pertemuan persidangan lebih awal. Setelah saya keluar, saya membutuhkan waktu 30 tahun untuk perlahan pulih dan kembali ke level saya sebelumnya. Ini secara langsung menunda waktu saya untuk maju ke tahap akhir alam Rui hampir 50 tahun. Kinmo tidak berniat berpartisipasi dalam sidang pengadilan. Mendengar ini, ia hanya mengerutkan kening. Berpikir bahwa sidang pengadilan di daerah kerusuhan memang agak berbahaya. Song Tingyu tiba-tiba terdiam. Nak, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu. Aku tahu kau bisa menembus alam Rui dengan sangat cepat, dan kau pikir ini kesempatan terbaik. Namun, dibandingkan dengan orang-orang terpilih dari 9 kekuatan besar, kau masih kekurangan banyak hal. Kau kekurangan kekejaman, hati yang dingin dan kejam, senjata spiritual tingkat tinggi, dan beberapa prajurit yang siap mati untukmu kapan saja. Ekspresi Sueli serius. Masing-masing dari 9 kekuatan utama akan mengatur satu tokoh inti untuk masuk.
Tokoh inti ini tidak hanya memiliki alam yang luar biasa dan kuat, tetapi juga harus berani dan teguh. Ia tidak hanya memegang senjata spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki beberapa pembunuh bayaran yang telah diatur berkumpul di sekelilingnya. Ia akan memiliki keuntungan waktu, tempat, dan orang-orang. Kesembilan orang itu akan menjadi penentu arah persidangan. Jika kau pergi ke sana, kau hanya akan menjadi objek pemakaman. Kau tidak akan pernah bisa bersaing dengan kesembilan orang itu. Tidak ada harapan sama sekali. Terima kasih atas sarannya, Senior Sueli. Sepertinya aku harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Song Tingyu memaksakan senyum. Aku datang ke negeri kerusuhan bukan untuk sidang pengadilan. Aku tidak tertarik dengan sidang pengadilan. Aku datang ke sini hanya untuk mencari kakekku dan mencari tahu kabar tentangnya, kata Qin Mo. Tiba-tiba. Kamu tidak pergi? Song Tingyu bingung. Tidak. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Senyum Song Tingyu menjadi lebih pahit. Mari kita lihat batu nisannya. Sueli mengganti topik pembicaraan. Qin Mo mengangguk, lalu menggosok cincin luar angkasa itu dengan jari-jarinya. Cahaya putih menyala, dan sebuah nisan giok setinggi 2 meter dan lebar 1 meter tiba-tiba muncul di dalam gua batu. Di dalam batu nisan aneh itu, 7 sinar cahaya cemerlang diam-diam berkilat di batu nisan bagaikan kilat warna-warni, dan fluktuasi samar energi dan darah beria keluar dari batu nisan itu. Ketiganya terdiam. Mereka semua mengerutkan kening dan menatap batu nisan itu dengan tenang. Pikiran spiritual ketiga orang itu, seperti tentakel tak kasat mata, mencoba menyentuh rahasia di dalam batu nisan. SSSTTT. 7 cahaya surgawi yang cemerlang di dalam batu nisan tiba-tiba menyala, dan kekuatan untuk menghancurkan jiwa tiba-tiba meledak. Song Tingyu mengerang, wajah cantiknya memucat, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Hantu berwarna darah Sueli tiba-tiba bubar dan baru berkumpul lagi setelah beberapa saat. Kesadaran jiwa Qin Mo hanya terhalang oleh batu nisan dan tidak memiliki cara untuk masuk lebih dalam, tetapi dia tidak diserang. Jadi dia aman. Benang jiwa yang kulepaskan telah terputus. Setitik darah merah cerah muncul di sudut mulut Song Tingyu. Ia menyeka darah itu dan menatap batu nisan dengan ketakutan. Ia tak berani mencoba lagi. Kesadaranku juga tercekik. Sueli akhirnya menyatukan kembali jiwanya dan bergegas menjauh dari batu nisan. Saya hanya dicegah untuk masuk lebih dalam, kata Qin Mo. Ketiganya kembali terdiam. Mengapa ketiga orang ini diperlakukan berbeda? Setelah berpikir sejenak, Song Tingyu menatapnya dengan bingung. Apa istimewanya dirimu? Saat aku menyentuh batu nisan itu sebelumnya, energi darah yang kuat mengguncang jantung dan paru-paruku. Aku meludahkan seteguk darah ke batu nisan itu. Darah itu langsung meresap ke dalam batu nisan, dan kemudian fluktuasi energi darah yang mengerikan di batu nisan itu mereda, dan aku bisa memasukkan batu nisan itu ke dalam cincin ruang angkasa. Qin Mo merenung dan menjelaskan perlahan, menjelaskan satu-satunya keraguan yang ada. Sentuh batu nisan itu dengan tanganmu. Perlahan, rasakan sedikit demi sedikit. Sebuah cahaya melintas di mata Sueli. Kalau begitu aku akan mencoba. Qin Mo mengulurkan tangan kirinya dan menekan ke arah batu nisan sedikit demi sedikit. Ketika telapak tangannya berada beberapa inci dari batu nisan, gumpalan energi darah tipis yang dapat dilihat dengan jelas oleh Sueli dan Song Tingyu terbang keluar dari batu nisan dan dengan mulus masuk ke telapak tangan Qin Mo. Tubuh Qin Mo tampak gemetar. Energi ki dan darah yang dahsyat, bersama dengan darah tipis, mengalir ke tubuhnya seperti darah yang mendidih. Darah mengalir sepanjang urat lengannya, meresap ke tulang, organ dalam, dan darah, menyebabkan dia merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya. Darah di mata Sueli merah padam dan mengerikan. Ia menatap batu nisan, menatap tangan Qin Mo, yang hanya beberapa inci darinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Wah, apa yang kau rasakan?" Gelombang darah mengalir deras ke tubuhku, menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhku. Darah itu meresap ke organ-organ dalam, pembuluh darah, dan ke seluruh tulangku. Qin Mo menahan diri untuk berteriak dan menggeram dengan gigi terkatuk. Tunggu. Energi darah itu sangat baik untukmu. Cepat, cepat, latihlah teknik roh darah. Cepat. Teriak Sueli. Qin Mo gemetar seluruh tubuhnya seolah tersengat listrik, dan berlatih teknik roh darah sesuai instruksi. Cahaya merah darah memancar dari tubuhnya dengan sangat jelas. Ratusan cahaya itu mengalir deras di dalam tubuhnya, mengalir deras ke tulang, urat, dan darahnya, membuat seluruh tubuhnya terasa panas, perih, dan tak tertahankan. Bahkan pikirannya seakan diresapi darah, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, ia kembali melihat pemandangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di tanah yang dingin dan tandus itu, terdapat banyak mayat. Mayat-mayat itu sangat besar. Beberapa seperti dewa jahat dari dunia bawah, beberapa adalah anggota ras roh raksasa, beberapa seperti makhluk yang berubah dari pohon-pohon kuno, dan beberapa adalah tubuh para dewa. Tiba-tiba dia melihat mayat yang tampak seperti manusia normal. Di antara mayat-mayat besar,
Tubuh mungil ini tampak sangat tidak mencolok, begitu kecilnya sehingga mudah sekali terlewatkan. Mayat itu adalah seorang pria dewasa, dengan luka hanya di lehernya. Darah yang mengalir dari luka itu membentuk kristal merah darah, seindah batu rubi yang paling cemerlang. Lelaki ini berkulit putih bening, dan setiap urat serta tulang di tubuhnya semerah kristal darah, sangat cantik, amat aneh dan ganjil. Saya melihat banyak mayat, seperti dewa-dewa jahat dari dunia bawah, binatang purba raksasa, makhluk-makhluk yang menjelma dari pohon-pohon setinggi ratusan meter, dan mayat para dewa berwarna tembaga. Qin Mo merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia terus berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Saya juga melihat seorang pria aneh. Kulitnya putih dan transparan, dan urat serta tulangnya terlihat jelas. Semuanya sama aneh dan berkilaunya seperti kristal darah. Darah yang mengalir dari tubuhnya seperti batu rubi, membentuk kristal darah yang berapi-api. Kau, apa katamu? Katakan lagi. Sueli tiba-tiba berteriak. Teriakan itu bagaikan hantu yang menangis atau setan yang melolong, dan membuat gendang telinga Song Tingyu sedikit sakit. Kulitnya begitu putih dan transparan sehingga urat dan tulang di seluruh tubuh terlihat. Semua urat dan tulang berkilau seperti kristal darah. Darah yang mengalir keluar dari tubuh membentuk kristal darah yang sebening batu rubi, ulang Qin Mo. Ya Tuhan, itu leluhur darah. Leluhur sekte darah jahat. Teriak Sueli seperti orang gila. Bayangan darah jiwa Sueli bergetar hebat, memperlihatkan bahwa emosinya sedang berfluktuasi hebat. Nenek moyang darah, pendiri kode darah, salah satu dari 5 leluhur di era terakhir, seorang pria kuat tak tertandingi yang pernah menjelajahi dunia dan mengguncang alam liar. Seru Sueli ngeri. Mata indah Song Tingyu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Qin Mo, apa yang kau lihat melalui batu nisan itu kemungkinan besar merupakan bagian dari adegan di lapangan pengadilan. Pasti. Tempat rahasia itu disebut pemakaman dewa, kuburan para dewa. Mayat-mayat yang kau sebutkan dulunya adalah makhluk-makhluk paling kuat, penguasa dunia yang memandang rendah suatu zaman. Sueli sangat gembira. Leluhur darah juga meninggal di pemakaman dewa. Berita ini terlalu mengejutkan bagiku. Pada saat ini, wajah Qin Mo tampak mengerikan, matanya berwarna merah darah, dan tubuhnya dikelilingi oleh kilatan darah dan listrik. Tangannya belum benar-benar menyentuh batu nisan, tetapi darah dan energi yang dahsyat menyembur keluar dari batu nisan itu, menyerbu ke seluruh tubuhnya. Huf! Huf, huf. Gumpalan darah yang tampaknya encer itu mengandung energi yang kuat dan dahsyat, yang dengan liar menembus ke telapak tangannya dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dalam pikiranku, gambar-gambar aneh perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Namun, daya tahannya hampir mencapai batasnya. Ledakan. Bau darah yang menyengat menguar dari tubuhnya. Ia menggertakkan gigi dan menyentuh batu nisan dengan cincin luar angkasa. Dia menyimpan kembali batu nisan itu. Qin Mo duduk, terengah-engah, tubuhnya semerah udang matang. Garis-garis darah masih mengalir deras di tubuhnya, menembus tulang-tulangnya, setiap pembuluh darahnya, dan setiap potongan dagingnya. Di bawah tatapan Sueli dan Song Tingyu, tubuh Qin Mo mengembang dan mengerut secara aneh. Terkadang, ia tampak jauh lebih kuat. Terkadang, ia tampak tiba-tiba menyusut. Seperti balon yang terus-menerus dipompa dan dikempiskan. Selama proses ini, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak yang renyah dan menyenangkan. Dan setiap sendi tampak terpelintir dan disesuaikan dengan cara yang mengagumkan. Qin Mo menggertakkan giginya dan menggeram pelan, seperti binatang buas yang terancam punah. Setelah sekian lama, gumpalan kabut darah merah mengalir keluar dari pori-porinya, dan kabut darah itu membungkus tubuhnya dengan erat seperti kepompong berdarah. Senior Sueli, apa yang terjadi padanya sekarang? Song Tingyu bertanya dengan mata indahnya yang berbinar. Kabar baik. Sueli penuh semangat. Dia menggunakan batu nisan untuk berlatih. Energi darah yang kuat mengalir keluar dari batu nisan. Energi darah itu luar biasa, dan tampaknya sedang menempa tubuhnya. Memoles tulang dan uratnya, serta menempa daging dan darahnya. Kau tahu batu nisan ini? Song Tingyu mendekati Qin Mo, yang tampak seperti kepompong darah, dengan raut wajah penasaran. Ia mengulurkan tangannya seolah ingin menyentuhnya. Aku tidak mengerti batu nisan. Aku juga tidak tahu apa hubungan antara batu nisan dan tanah pemakaman dewa, tapi aku yakin Qin Mo telah menempa tubuhnya melalui batu nisan kali ini. Meskipun prosesnya agak menyakitkan, itu pasti hal yang baik. Teriak Sueli. Yah, begitulah kelihatannya. Song Tingyu tersenyum, matanya yang indah berputar, dan tiba-tiba menatap Sueli. Senior, siapakah 5 leluhur yang kau sebutkan? Kita bicarakan nanti saja, kata Sueli ringan. Song Tingyu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Masih ada kilatan darah di dalam kepompong darah, dan fluktuasi energi darah yang kuat menyebar keluar dari kepompong darah dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang sangat lama. Dor, dor, dor. Sinar cahaya berdarah meledakkan kepompong darah,
dan potongan-potongan kepompong berdarah itu tertiup menjadi bubuk dan berserakan di seluruh tanah. Qin Mo muncul dari sana dalam keadaan telanjang. Pakaian yang dikenakannya juga berubah menjadi tumpukan bubuk saat kepompong darah itu meledak. Fisik, dengan garis-garis otot yang seolah dipahat oleh pisau dan kapak, penuh dengan keganasan dan ketangguhan. Setiap bagian daging dan darahnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak, membuat orang merasa penuh kekuatan dalam sekejap. Wajah cantik Song Tingyu memerah, dia mengumpat dalam hati, dan memalingkan wajahnya. Qin Mo duduk tegak, memurnikan energi darah di batu nisan di tubuhnya dengan teknik roh darah, membiarkan energi darah menyebar ke seluruh daging, tulang, dan urat tubuhnya. Fluktuasi Qi dan darah di batu nisan sangat bermanfaat untuk latihan tubuh. Ia membuka matanya dan senyum cerah muncul di wajahnya. Qi dan darah yang melonjak itu sangat bermanfaat bagi urat, tulang, dan daging saya. Itu benar-benar dapat membantu saya memperkuat tubuh saya dalam segala aspek. Bagaimana rasanya? Tanya Sueli. Bagus sekali. Bagus sekali. Qin Mo berdiri. Dia mengaktifkan teknik roh darah, dan kekuatan darah yang dahsyat mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Langsung memenuhi dirinya dengan kekuatan yang luar biasa. Energi darah yang sangat murni. Seru Sueli. Qin Mo, aku tidak tahu dari mana energi darah yang muncul dari batu nisan itu berasal, tetapi itu jelas sangat bermanfaat bagimu. Aku sarankan kau meluangkan waktu untuk menyerap lebih banyak energi darah agar tubuhmu terus-menerus menjadi lebih kuat. Itulah yang kumaksud. Qin Mo menyeringai. Aku. Sueli tergagap, menatapnya dengan aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Silakan. Qin Mo mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Ayo kita pergi ke medan uji coba. Leluhur darah dimakamkan di tanah pemakaman dewa. Jika aku bisa menyatukan sisa jiwaku ke dalam tubuhnya dan memurnikannya, aku tidak hanya bisa dengan mudah membunuh Jiang Zuze dan membalas dendam atas kebencianku selama 1000 tahun, tetapi juga membangun kembali sekte darah jahat dan membuatnya berdiri tegak di tanah kekerasan lagi. Kata Sueli dengan ambisius. Orang itu leluhur darah? Qin Mo tidak setuju, tetapi bertanya dengan hati-hati, apa hubungannya dengan sekte setan darah? Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia leluhur darah? Teknik spiritual yang dipraktikkan sekte setan darah kami semuanya berasal dari separuh kode darah, dan penulis kode darah adalah leluhur darah. Sueli merenung sejenak dan menjelaskan dengan serius, saya mendengar dari guru saya bahwa leluhur darah adalah salah satu dari 5 leluhur agung di zaman kuno. Setelah kematiannya, kode darah dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas diperoleh oleh pendiri sekte setan darah kami, yang kemudian mendirikan sekte setan darah. Namun, bagian bawah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Tercatat dalam kode darah bahwa ketika seseorang mempraktikkan teknik roh darah sampai tuntas, kulit seluruh tubuh menjadi transparan, dan urat, pembuluh darah, serta tulang menjadi seperti kristal darah. Setiap tetes darah yang jatuh bagaikan permata merah darah, sebening kristal. Ciri fisik orang yang Anda lihat sepenuhnya sesuai dengan berbagai sifat magis teknik roh darah. Dia pastilah leluhur darah, salah satu dari 5 leluhur agung. Sueli menjadi bersemangat dan berteriak, mungkin, bagian bawah kode darah juga ada di tangannya. Jika aku bisa mendapatkan bagian bawah kode darah, aku akan menyatukan jiwaku dengan tubuh leluhur darah, dan sekte iblis darahku akan berpotensi berubah menjadi kekuatan tingkat emas. Kau bilang persidangan itu akan sangat berbahaya. Bahkan Nona Song pun akan mati jika dia masuk, apalagi aku? Qin Mo memutar matanya. Sueli jelas-jelas sangat gembira atas sisa-sisa leluhur darah dan kemungkinan keberadaan kode darah. Ia dilukai oleh Jiang Zuze 2 kali, dan kali ini tubuh dan separuh jiwanya terbunuh. Ia sangat membutuhkan harapan untuk memberinya keberanian untuk terus berjuang. Baginya, sisa-sisa leluhur darah di tanah pemakaman dewa adalah satu-satunya harapannya. Gadis Song telah mencapai puncak alam Tongyou, dan sangat cerdas. Sekarang kalian cukup kejam. Kalian hanya perlu berjalan bersama, menyempurnakan Xuan Lei keheningan, menyiapkan beberapa senjata spiritual yang kuat, dan berhati-hati untuk menghindari kontak dengan 9 putra kebanggaan dari 9 kekuatan tingkat perak. Demi jasad leluhur darah, Sueli mengubah ucapannya dan menyemangati. Tujuanmu adalah menemukan jasad di tanah pemakaman dewa, menghindari konflik dengan mereka, dan segera meninggalkan tanah pemakaman dewa setelah mendapatkan barang-barang itu. Masih ada harapan untuk berhasil. Qin Mo, kali ini, kau harus membantuku. Aku pergi ke sekte Tianqi untuk membantumu mencari tahu tentang kakekmu, tetapi aku disergap oleh Jiang Zuze dan tubuhku diledakkan hingga mati. Apa aku mati untukmu? Pintanya dengan getir. Qin Mo mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Qin Mo, jika kau dan aku bertarung berdampingan, mungkin ada peluang untuk menang. Song Tingyu juga membujuk. Berapa lama kita harus bersiap? Tanya Qin Mo. Sekitar 2,5 bulan, jawab Song Tingyu. Li Emyu secara khusus meminta seseorang untuk memberimu jimat pedang, dan dia juga ingin kau memasuki medan uji coba.
Kau tidak boleh mengecewakannya. Sueli mencoba segala cara untuk membujuknya. Qin Mo, dengan karakter dan keganasanmu, kau seharusnya tidak menderita kerugian apapun di medan uji coba. Aku percaya padamu. Haha, aku juga percaya padamu, kata Song Tingyu sambil tersenyum. Oke, karena kau sangat percaya padaku, aku akan membantu kalian berdua dan pergi ke pesta sialan itu. Qin Mo akhirnya mengangguk. Di bawah benua Cilan, di sudut Netherworld, terdapat pegunungan iblis. 1,5 tahun yang lalu, Qin Mo dan Sueli menyebabkan kerusuhan besar di pegunungan ini, menyebabkan 2 dari 5 dewa jahat terbangun. Mereka masing-masing dilawan oleh roh mangwang dan monster raksasa berwarna darah yang dibentuk oleh Sueli. Saat itu, Gao Yu berada di hati salah satu dewa jahat, menerima warisan dewa jahat tersebut. Itu juga karena Gao Yu menemukan bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di pegunungan dewa iblis sebenarnya adalah Qin Mo, jadi dia melepaskannya saat pengejaran, yang memungkinkan Qin Mo melarikan diri. Sekarang, di pegunungan iblis ini, Gao Yu yang diselimuti kegelapan, berjalan keluar sendirian. Putra dewa jahat. Seorang lelaki tua dari suku iblis bertanduk memegang tongkat tulang sedang menjaga gunung. Ketika ia melihat Gao Yu di pintu masuk dan keluar, ia segera memanggilnya dengan hormat. Aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke negeri kerusuhan, memasuki pemakaman dewa, dan mencari sisa-sisa dewa jahat. Gao Yu fasih berbicara bahasa dunia bawah, dengan energi iblis yang bergejolak di sekelilingnya. Matanya yang dingin dipenuhi cahaya jahat dan haus darah, memberi orang perasaan bahwa tidak ada manusia sama sekali. Banyak hal telah terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Pria tua dari klan iblis bertanduk menjelaskan situasi selama periode ini satu persatu. Dia memberitahu Gao Yu bahwa pasukan utama dan elit klan iblis bertanduk, dengan bantuan Qin Mo, telah mencapai benua Netherworld dengan bantuan susunan teleportasi ruang angkasa, dan memberitahunya bahwa lorong Netherworld jahat telah diledakkan. Qin Mo, orang ini ternyata ada hubungannya dengan klan iblis bertanduk, anak baik. Mendengar ini, mata Gao Yu yang tadinya berkilat jahat tiba-tiba berbinar. Setelah beberapa saat, ia berkata, karena saluran jahat telah dihancurkan, aku akan pergi melalui medan perang Netherworld. Ada orang-orang di tingkat bawah medan perang Netherworld, pendeta Gunung Iblis menjelaskan secara rinci. Gao Yu terkejut. Dia tidak menyangka begitu banyak hal telah terjadi di benua Cilan hanya dalam waktu 1 tahun lebih, dan dia tidak menyangka bahwa suku iblis bertanduk dan Qin Mo memiliki hubungan yang aneh. Aku mengerti. Gao Yu, yang telah menerima sebagian warisan, meninggalkan gunung dengan tenang di bawah pengawasan pendeta Gunung Dewa Iblis. 10 hari kemudian, Gao Yu melewati gunung yang menembus awan dan tiba-tiba muncul di tingkat terendah medan perang Netherworld, di area yang disebut Blood Jedi oleh Sueli. Banyak prajurit tombak darah, Lang Ye, Feng Rong, Mo Hai, Tang Siki dan kelompok mereka. Semuanya tinggal sementara di lantai ini. Di sini, mereka membangun bangunan batu baru dan menggali banyak kolam darah. Lang Ye dan Feng Rong, serta para prajurit yang mempraktikkan teknik roh darah, berlatih di sini, dan wilayah mereka pun berkembang pesat. Kekuatan mereka pun meningkat. Tang Siki dan Mo Hai mempelajari 4 formasi pertempuran kuno peninggalan Qin Mo bersama-sama. Mereka merasa damai untuk sementara waktu. Akan tetapi, karena mereka tidak mempraktikkan teknik roh darah, hidup di tanah tandus darah ini dalam jangka waktu lama tidaklah nyaman bagi mereka. Saat mereka hendak pergi, Gao Yu tiba-tiba datang dan mendatangi tempat berdarah ini. Seorang pemuda manusia tiba-tiba turun ke tanah berdarah, yang mengejutkan para tombak darah. Mereka mengira Gao Yu datang dari benua Cilan untuk membuat masalah bagi mereka. Nama saya Gao Yu, Qin Mo, dan saya berteman. Saya berasal dari Pegunungan Dewa Iblis. Gao Yu mengungkapkan identitasnya. Saya berlatih mantra Netherworld. Kali ini saya akan pergi melalui medan perang Netherworld dan menuju ke daerah kerusuhan. Saya ingin bertanya tentang kabar Qin Mo. Qin Mo juga pergi ke tempat kerusuhan untuk menghadiri sidang pengadilan. Lang Xie tercium bau darah yang kuat. Ia datang ke hadapan Gao Yu dan menjelaskan alasannya dengan acuh tak acuh. Di dalam Blood Wasteland, terdapat sebuah tempat aneh yang dulunya diatur secara diam-diam oleh Sueli. Berkat tempat aneh itu, Lang Xie dan Sueli terkadang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jiwa mereka. Dari Sueli, ia mengetahui bahwa Qin Mo telah pergi ke negeri kerusuhan. Sueli menginstruksikannya untuk berlatih dengan baik di tanah terlantar darah, mengatakan bahwa begitu Qin Mo mendapatkan pijakan di tanah kerusuhan, ia dapat membangun susunan teleportasi yang terhubung ke tanah terlantar darah. Pada saat itu, ia dan semua orang di tombak darah akan dapat masuk dan keluar dari tanah kerusuhan sesuka hati. Hal yang sama juga berlaku. Lang Xie, Feng Rong, dan para elit Bloodspear semuanya berlatih dengan tenang, tanpa rasa cemas atau tidak sabar. Apakah kau akan pergi melalui medan perang Netherworld? Tanya Tang Siki penuh semangat. Ya. Gao Yu mengangguk.
Aku tahu dari para pendeta iblis bertanduk bahwa medan perang Netherworld akhir-akhir ini sangat damai. Karena para elit iblis bertanduk pergi ke benua Netherworld, orang-orang yang tersisa tidak melanjutkan serangan ke tingkat atas medan perang Netherworld. Para prajurit kuil 8 ekstrim yang ditempatkan di sana juga secara bertahap menarik pasukan utama mereka, hanya menyisakan beberapa pasukan tingkat besi hitam di pinggiran untuk menjaganya. Pertahanan telah sangat melemah. Sedangkan aku manusia, bukan iblis bertanduk, jadi tidak sulit bagiku untuk pergi. Penatua Mohai, bagaimana menurutmu? Mata indah Tang Siki berbinar. Kita juga manusia, jadi seharusnya kita bisa pergi dengan mudah. Sekarang setelah perselisihan antara Liga Swantian, Kuil Suci Baji, dan Ras Jahat berakhir, kita seharusnya baik-baik saja. Mohai juga bersemangat dan berkata, aku selalu ingin pergi ke tempat kerusuhan. Sebelumnya aku enggan meninggalkan sekte instrumen. Sekarang, kurasa sudah waktunya aku pergi. Gaoyu, kami ikut denganmu. Teriak Tang Siki, aku juga mau ke tempat kerusuhan. Di generasi-generasi keluarga Tang kita sebelumnya, ada seorang tokoh penting yang juga pergi ke tempat kerusuhan. Ia pernah berpesan kepada keluarga Tang, mengatakan bahwa siapapun yang merupakan keturunan keluarga Tang boleh pergi ke tempat kerusuhan untuk menemuinya. Gadis, kau ingin menemukan Kinmo, kan? Mohai tersenyum santai. Tidak mungkin, kata Tang Siki genit. Penatua Mohai, Nona Tang, apakah kalian benar-benar berencana untuk pergi? Lang Xie mengerutkan kening, selama Kinmo stabil dan dia membangun susunan teleportasi, kita juga bisa pergi ke sana, kan? Kenapa tidak menunggu? Tuan Lang Xie, kami tidak berlatih teknik roh darah. Tempat ini tidak mudah bagi kami untuk beradaptasi. Maaf, kata Mohai. Ahai, aku bersamamu. Dimanapun kamu berada, aku akan bersamamu, kata Feng Rong. Kau bisa tinggal dan melanjutkan latihanmu dengan bantuan Blood Wasteland. Mohai mengerutkan kening. Tidak, aku akan ikut denganmu. Feng Rong bersikeras. Setuju atau tidak, aku akan ikut denganmu. Baiklah kalau begitu, kata Mohai tanpa daya. Ayo pergi, teriak Gaoyu. Jadi, Mohai, Feng Rong, Gaoyu, dan Tang Siki meninggalkan gurun berdarah di bawah pengawasan Lang Ye. Dengan bantuan para iblis bertanduk, mereka mencapai puncak gunung raksasa dengan mulus. Akhirnya, seperti Kinmo dan Song Tinyu, mereka menunggangi pusaran angin raksasa menuju langit dan tiba di tempat umat manusia ditempatkan di medan perang Netherworld. Untungnya, tidak lama setelah mereka mendarat, mereka bertemu Yuan yang masih bertugas di sana. Kakak senior Tang, Tetua Mohai, Instruktur Feng, seru Yuan terkejut. Yuan, bawa kami pergi dari medan perang Netherworld. Kami akan kembali ke benua Cilan, ke negeri kerusuhan. Feng Rong memelototinya dan memberi perintah. Tidak masalah, serahkan semuanya padaku. Yuan, yang selalu merasa bersalah setelah meninggalkan sekte instrumen, langsung setuju. Setengah bulan kemudian, sebuah kapal besar sedang menuju Pulau Linjiu dan hendak berlabuh di Pulau Haiyue. Kapal itu membawa sekelompok besar kenalan Kinmo, dan berlayar melawan angin dan ombak. Pulau Haiyue. Seorang pria dan seorang wanita, mengenakan pakaian biasa dan berpenampilan biasa, datang ke sebuah rumah di pulau itu. Rumah ini milik Liga Swantian benua Cilan. Para prajurit dari Liga Swantian ditempatkan di sana sepanjang tahun. Mereka bertanggung jawab membantu Liga Swantian menjual material spiritual yang tidak diperlukan dan membeli batu dan obat spiritual khusus, serta peralatan spiritual langka dan barang-barang lainnya. Paman Tian. Setelah memasuki rumah, Song Tinyu melepas topeng di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Tian Pu adalah penanggung jawab Liga Swantian di Pulau Haiyue. Dengan tingkat kultivasi alam rui tingkat menengah, ia membantu Liga Swantian mengurus semuanya di sini. Song Tinyu telah memintanya untuk membantunya mendapatkan darah kura-kura merah dan batu roh angkasa yang ditemukan Kinmo. Tian Pu berusia sekitar 50 tahun, agak gemuk. Ia tersenyum manis. Nona, apakah Anda sedang dalam masalah akhir-akhir ini? Tidak. Song Tinyu duduk di aula, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Kinmo, Yao Tian, duduklah dimanapun kau mau. Jangan sungkan. Kau pengikutku, jadi anggaplah tempat ini seperti rumahmu sendiri. Namanya Yao Tian, pengikutku, dan dia datang bersamaku. Song Tinyu menjelaskan dengan santai kepada Tian Pu. Tian Pu tersenyum dan berkata, dari sekte Tianqi 9 kekuatan besar, seorang ahli alam patah tingkat menengah bernama Beiyu baru-baru ini aktif di dekat Pulau Haiyue, mencari seorang junior dari sekte Tianqi bernama Jiang Tianxing, dan juga seorang pria dan wanita yang menunggangi kupu-kupu 7 warna awan mengalir. Pada titik ini, Tian Pu menatap Song Tinyu dan Kinmo, dengan penuh arti dan mengingatkan mereka. Kudengar Beiyu mencari ketiga orang ini karena mayat ke-8 ditemukan di dasar laut. Ketiga orang itu tampaknya terkait dengan sesuatu pada mayat itu. Nona,
Sebaiknya Anda berhati-hati dan menjauhkan kupu-kupu Liu Yun Kicai agar BIU tidak mengincar mereka. Oh, kupu-kupu 7 warna awan mengalir yang kutunggangi sudah terbang kembali sendiri. Song Tingyu tersenyum tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum persidangan dimulai, aku akan menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa di Pulau Haiyue untuk pergi. Jadi aku tidak membutuhkan kupu-kupu 7 warna awan mengalir lagi. Baguslah. Meskipun Tian Pu masih tersenyum, dia diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Aliansi Xuantian adalah kekuatan tingkat tembaga merah, dan pemimpinnya, Song Yu, baru mencapai tahap tengah alam rusak. BIU, yang berada di ranah yang sama dengan Song Yu, adalah seorang diaken sekte luar dari sekte Tianqi, sebuah kekuatan tingkat perak. Ia memiliki senjata spiritual yang ditempa oleh pemurni senjata sekte Tianqi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Belum lagi Song Tingyu, bahkan Liga Xuantian tidak mampu memprovokasi orang ini. Oleh karena itu, ketika Tian Pu menerima berita dan mendengar BIU sedang mencari pria dan wanita yang menunggangi kupu-kupu 7 warna Liu Yun kemana-mana, ia selalu khawatir, takut Song Tingyu akan tertangkap. Saat itu, ia tidak akan punya cara untuk menjelaskannya kepada Song Yu, dan seluruh Liga Xuantian mungkin tidak akan berani meminta bantuan BIU. Paman Tian, atur 2 kamar yang tertutup rapat, terpencil, dan tersembunyi. Song Tingyu menahan senyumnya dan tiba-tiba memerintahkan, jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku, dan orang-orang di bawah juga jangan terlalu banyak bicara. Yao Tian dan aku akan keluar masuk seperti yang baru saja kita lakukan. Perlakukan kami sebagai penghuni biasa aliansi dan jangan perlakukan kami secara khusus. Jangan khawatir, Nona. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tian Pu diam-diam terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa 2 orang yang dicari Biou di seluruh dunia tampaknya adalah 2 orang di depannya. Sebelum menuju lokasi kerusuhan, kita akan membeli beberapa materi spiritual dan memurnikan beberapa hal. Jadi, jangan atur orang lain untuk tinggal di tempat kita tinggal. Song Tingyu melanjutkan instruksinya. Tian Pu mengangguk berulang kali. Ayo pergi, Yao Tian. Ayo kita ke Pulau Haiyue dan cari materi spiritual yang menurutmu berguna. Semua biayanya ditanggung aku, kata Song Tingyu dengan murah hati. Kalau begitu, aku lebih suka menurut daripada bersikap tidak hormat. Qin Mo menyeringai. Toko-toko yang menjual bahan-bahan spiritual dan obat-obatan di Pulau Haiyue penuh dengan koleksi yang menakjubkan. Dengan Pulau Haiyue sebagai pusatnya, dalam radius 10.000 mil, banyak prajurit dari benua seperti benua Chilan, benua Liu Yun, dan benua Tianyun semuanya menganggap Pulau Haiyue sebagai pusat perdagangan terbesar untuk materi spiritual dan senjata spiritual. Susunan teleportasi yang dibangun di Pulau Haiyue dapat menjangkau pulau lain yang jaraknya ribuan mil. Setelah terus berteleportasi melalui pulau itu sebanyak 5 kali, Anda dapat mencapai benua Tianku. Berkat keberadaan susunan teleportasi tersebut, Pulau Haiyue telah menjadi tempat penting bagi 7 benua dalam radius 10.000 mil. Semua pasukan tingkat tembaga utama telah mendirikan pangkalan di Pulau Haiyue, sehingga memudahkan mereka untuk mengumpulkan informasi dari wilayah kerusuhan melalui Pulau Haiyue dan membeli senjata spiritual tingkat tinggi dari wilayah kerusuhan. Masyarakat Bintang Biru, karena mengelola Pulau Haiyue untuk Gunung Tianjian, telah menjadi yang terkuat di antara kekuatan tingkat perunggu merah dan sangat dihormati oleh Gunung Tianjian. Sore harinya, Qin Mo dan Song Tingyu dengan penampilan yang berubah, berjalan keluar pintu toko pertukaran batu roh. Di sini, Qin Mo menukar semua batu roh yang didapatnya dari benua Chilan dan sisa-sisa material di cincin luar angkasa Kongxiang menjadi batu roh bermutu tinggi yang cocok untuk digunakan di zona kerusuhan. Sekarang, totalnya ada 230 batu roh tingkat bumi di cincin luar angkasanya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu membeli bahan-bahan untuk menyempurnakan guntur pemusnahan misterius. Song Tingyu pergi ke toko lain yang khusus menjual bahan-bahan spiritual biasa dan misterius. Setengah jam kemudian, setumpuk bahan spiritual untuk menyempurnakan guntur misterius pemusnahan muncul di cincin ruang angkasa Qin Mo, dengan total nilai 70 batu roh tingkat bumi, yang dibayar oleh Song Tingyu. Apakah itu cukup? Song Tingyu bertanya sambil tersenyum setelah keluar. Qin Mo mengangguk berulang kali. Hampir selesai. Kita bisa memurnikan setidaknya 20 buah guntur misterius nirvana, yang seharusnya sudah cukup. Tapi kita masih kekurangan bahan utama, beberapa batu roh petir tingkat tinggi, atau inti binatang dari binatang roh atribut petir. Ayo kita ke toko lain, kata Song Tingyu sambil tersenyum. Pada saat ini, seekor burung nasar muncul di atas kepala mereka, di mana duduk 3 prajurit yang mengenakan seragam sekte Tianqi. Mereka bertiga memandang ke bawah dari atas, berpatroli di tengah kerumunan di luar pertokoan. Qin Mo dan Song Tingyu keduanya menundukkan kepala tanpa sadar dan sedikit mengernyit. Ini adalah gelombang kelima yang terlihat hari ini. Menurut Tian Pu, sekte Tianqi telah mengatur setidaknya 200 prajurit, menyewa banyak Lingjiu dari Pulau Lingjiu, dan membagi mereka menjadi puluhan kelompok untuk berpatroli di wilayah laut dekat Pulau Haiyue. Salah satu pendekar dari sekte Tianqi memegang sebuah potret di tangannya. Memandangi potret itu,
dan mengamati area di bawahnya. Ayo pergi. Setelah melihat sejenak, pria itu melambaikan tangannya, dan Lin Jiu membawa mereka pergi. Aku sudah meminta Paman Tian untuk mencari tahu. Bio menemukan Jiang Tianxing, dan dari Jiang Tianxing, mereka seharusnya tahu kau mendapatkan batu nisannya. Song Tingyu berbisik, potret yang dipegang orang-orang itu adalah Yao Tian, yang lain. Wajahmu saat kau menipu Liu Ting di kota Lingjia. Sepertinya mereka sangat mementingkan batu nisan, kata Qin Mo, sambil menyentuh dagunya. Ini sangat penting. Susunan teleportasi di Pulau Haiyue hanya bisa kembali sekarang, tidak ke benua Tianku. Kau hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Keadaannya semi tertutup. Suara Song Tingyu semakin pelan. Mereka takut kau bisa menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Itulah sebabnya mereka melakukan ini. Pulau Haiyue milik Asosiasi Bintang Biru dan menerima perintah dari Gunung Tianjian. Bagaimana mungkin pulau itu membantu sekte Tianqi menemukan seseorang? Qin Mo tercengang. Sepertinya Gunung Tianjian juga memperhatikan masalah ini. Mereka seharusnya memiliki kesepahaman diam-diam dengan sekte Tianqi. Mereka semua ingin menemukan batu nisan itu, jadi mereka membantu sekte Tianqi agar Asosiasi Bintang Biru menutup susunan teleportasi. Song Tingyu mengerutkan kening, kau dan aku harus berhati-hati. Sepertinya batu nisan di tanganku mungkin ada hubungannya dengan rahasia tanah pemakaman dewa. Qin Mo punya ide di benaknya. Seharusnya begitu. Song Tingyu tersenyum tenang dan berkata, ayo kita pergi ke kamar dagang Haiyue. Kamar dagang itu didirikan oleh Asosiasi Bintang Biru. Kamar dagang itu memiliki barang-barang dan alat spiritual terlengkap dari berbagai tingkatan yang bisa dibeli langsung. Bagus. Kamar dagang Haiyue terletak di pusat Pulau Haiyue, tepat di sebelah susunan teleportasi luar angkasa. Kantor pusat Blue Star Society berada tepat di belakang kamar dagang. Kamar dagang dibagi menjadi beberapa area, termasuk area material spiritual, area pengobatan spiritual, area senjata spiritual, area batu spiritual, area lelang, dan lain-lain. Sebagai kamar dagang terbesar di Pulau Haiyue, para pemimpin benua di sekitar Pulau Haiyue akan memilih untuk membeli atau menjual materi spiritual dalam jumlah besar di sini. Darah kura-kura roh merah dan batu roh angkasa yang dibeli Tian Pu untuk Song Tingyu terakhir kali semuanya berasal dari kamar dagang Haiyue. Bangunan-bangunan batu yang menjulang tinggi, puluhan meter tingginya, terletak di tengah Pulau Haiyue seperti hutan batu yang menjulang tinggi, meliputi area seluas ribuan hektar. Ini kamar dagang Haiyue. Song Tingyu dan Qin Mo masuk dan mendapati ada arus orang yang tak henti-hentinya di depan pintu. Banyak prajurit dari berbagai alam keluar masuk pintu. Qin Mo memperhatikan dan menemukan bahwa tingkatan prajurit terendah yang masuk dan keluar dari kamar dagang Haiyue adalah alam Wan Xiang. Prajurit dari alam Tongyou dan alam Rui juga umum. Sesekali, Anda dapat melihat beberapa orang kuat dari alam Popo, berjalan dengan gagah di kamar dagang bersama bawahan dan pengikut mereka. Kamar dagang Haiyue adalah toko terbesar dalam radius 1000 mil. Banyak tokoh berpengaruh dari berbagai kekuatan besar akan datang ke sini secara langsung untuk memilih senjata spiritual. Ayah saya, Paman Xie, dan Kepala Kuil Suci Baji semuanya memiliki senjata spiritual dari kamar dagang Haiyue. Bahkan senjata spiritual terbang kami pun dimodifikasi di kamar dagang Haiyue. Darah kura-kura merah dan batu roh angkasa yang Anda minta saya temukan juga berasal dari kamar dagang ini. Jelas Song Tingyu lembut. Qin Mo mengangguk diam-diam. Setelah keduanya mengubah penampilan, mereka tampak sangat biasa saja. Mereka adalah yang paling tidak mencolok di depan kamar dagang yang ramai, dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan mereka. Para prajurit sekte Tianqi menunggangi Lin Jiu dan mencari kemana-mana di atas Pulau Haiyue. Tetapi mereka tidak mau bergerak di atas kamar dagang Haiyue. Lagi pula, Pulau Haiyue adalah wilayah Asosiasi Bintang Biru, dan kamar dagang Haiyue adalah tempat yang paling menguntungkan bagi Asosiasi Bintang Biru. Jadi sekte Tianqi harus memberinya sedikit muka. Tanpa orang-orang dari sekte Tianqi yang datang untuk memeriksa dari waktu ke waktu, Qin Mo merasa lebih tenang. Sambil tersenyum, ia dan Song Tingyu melangkah masuk ke kamar dagang Haiyue. Dia sama sekali tidak mengenal kamar dagang Haiyue yang luas itu. Dia hanya mengikuti jejak Song Tingyu tanpa berkata apa-apa. Karena kita berada di kamar dagang Haiyue, kita harus mengunjungi area senjata spiritual. Semua senjata spiritual ayahku dibeli di sini. Di sini, ada banyak senjata spiritual tingkat misterius dan tingkat bumi. Terkadang, bahkan ada senjata spiritual tingkat surga tingkat rendah yang dijual. Kata Song Tingyu bersemangat. Kau yang memimpin jalan, kata Qin Mo, sambil tersenyum. Setelah berjalan selama 20 menit penuh, keduanya mengikuti arus orang-orang yang tak ada habisnya dan tiba di apa yang disebut area senjata spiritual. Sebuah bangunan batu megah seluas ribuan meter muncul di hadapan Qin Mo. Bangunan batu ini memiliki 4 lantai, masing-masing setinggi lebih dari 10 meter. Terdapat banyak jendela kecil di setiap lantai, dan pintu-pintu di lantai bawah terbuka ke 4 arah. Banyak prajurit terus-menerus keluar masuk ke 4 gerbang. Beberapa tampak tertekan,
seolah-olah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Beberapa keluar dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan senjata spiritual yang cocok untuk mereka. Lantai pertama menjual berbagai macam senjata spiritual kelas Xuan. Lantai kedua menjual senjata spiritual kelas bumi. Di lantai tiga, terkadang terdapat beberapa senjata spiritual kelas surga tingkat rendah. Umumnya, senjata spiritual kelas surga tersebut dijual oleh Asosiasi Bintang Biru atas nama Gunung Tianjian. Asosiasi Bintang Biru sendiri tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memiliki senjata spiritual kelas surga, juga tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Lantai 4 adalah tempat kamar dagang menerima tamu-tamu terhormat, jelas Song Tingyu dengan suara rendah. Mata Qin Mo sedikit berbinar. Di benua Cilan, senjata spiritual tingkat Xuan sangatlah berharga dan cocok untuk para pendekar di alam Wan Xiang dan alam Tongyou. Sedangkan senjata spiritual tingkat dicocok untuk alam Rui dan alam hancur, dan hanya sejumlah kecil orang di Liga Suantian dan kuil suci baji yang dapat menggunakannya. Adapun senjata spiritual tingkat surga, sejauh pengetahuan Qin Mo, tidak ada seorang pun di seluruh benua Cilan yang memilikinya. Senjata spiritual tingkat surga selalu eksklusif untuk mereka yang kuat di alam nirvana dan alam abadi. Belum lagi benua Cilan, bahkan di negeri kerusuhan, hanya segelintir orang yang bisa memiliki senjata spiritual tingkat surga. Pada saat itu, Mo Hai, pemurni senjata terkuat di sekte peralatan yang terletak di Gunung Yanhuo, tidak mampu memurnikan senjata spiritual tingkat bumi. Ini menunjukkan betapa berharganya senjata spiritual tingkat bumi. Terlebih lagi, itu adalah senjata spiritual tingkat surgawi. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan, jika Anda menginginkan senjata spiritual tingkat Xuan, saya bisa membantu Anda membelinya. Namun, untuk senjata spiritual tingkat D, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum masuk, Song Tingyu terbatuk pelan untuk memberi Qin Mo suntikan pencegahan. Oke. Qin Mo tersenyum dan melangkah ke aula. Lantai pertama luasnya beberapa ribu meter persegi. Semua senjata spiritual ditempatkan dalam lemari kristal putih transparan. Lemari-lemari tersebut tersebar membentuk lingkaran. Semua prajurit yang masuk berjalan di tengah lingkaran. Orang-orang dari Blue Star Society berdiri di belakang lemari, mengenakan pakaian unik, dan memandang para prajurit di depan mereka sambil tersenyum. Lampu-lampu raksasa yang terbuat dari permata berkilau digantung tinggi di atas kepala semua orang, menerangi lampu-lampu terang di bawahnya. Di dalam lemari kristal, ratusan senjata spiritual tingkat Xuan tingkat 1 hingga 7, disinari oleh lampu depan yang terang, memancarkan kilau indah yang lembut atau menyilaukan, membuat mata para prajurit yang melihatnya bersinar, dan mereka tidak sabar untuk segera memasukkan senjata spiritual yang mereka sukai ke dalam saku mereka. Senjata spiritual Xuan tingkat 5 harganya 300 batu spiritual bumi. Senjata spiritual tingkat 6 harganya 800 batu spiritual. Senjata spiritual tingkat 7 harganya hampir 1.500. Setelah Qin Mo masuk, ia melirik sekilas dan melihat sebuah pedang, perisai, dan sebuah perak di lemari kristal di sebelahnya. Setelah melihat harganya dengan jelas, ia tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya. Setelah dia menjual berbagai bahan milik Kong Xiang dan menambahkan bahan miliknya sendiri, dia hanya memiliki 230 batu roh tingkat bumi di tangannya. Dia bahkan tidak mampu membeli senjata spiritual tingkat Xuan kelas 5 biasa. Apakah menurutmu itu mahal? Song Tingyu bertanya sambil tersenyum. Itu benar-benar mahal. Qin Mo mengangguk berat. Pilih yang cocok untukmu. Kalau nilainya kurang dari 1.000 batu roh tingkat bumi, aku bisa memberikannya padamu. Teriak Song Tingyu. Oke, kata Qin Mo, sambil tersenyum gembira. Dia mulai berjalan hati-hati di depan setiap lemari kristal, mencari senjata spiritual yang cocok untuknya sehingga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Faktanya, sampai saat ini, dia tidak memiliki senjata spiritual apapun di tangannya. Guntur misterius pemusnahan adalah item sekali pakai yang tidak dapat meningkatkan keefektifan bertarungnya, jadi secara tegas, itu bukanlah senjata spiritual. Ukiran kayu peninggalan kakeknya tidak dibuat khusus untuknya. Pada masa-masa awal, ia masih bisa menggunakannya karena kekuatan spiritual murni yang terkandung di dalamnya. Kemudian, energi spiritual di dalamnya berangsur-angsur hilang, dan dia tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya melalui ukiran kayu. Jadi dia secara bertahap berhenti menggunakannya. Dia benar-benar perlu menemukan beberapa senjata spiritual yang dapat digunakan bersama guntur surgawi, seni es, dan catatan magnetik geosentris, untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan memperbesar peluangnya untuk bertahan hidup dalam ujian tersebut. Hei! Tiba-tiba ia berhenti di depan lemari kristal, menunjuk palu perak yang sangat indah di dalamnya, lalu berkata, keluarkan dan lihatlah. Visi yang bagus, temanku. Di balik lemari kristal, penjual toko Blue Star Society tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih palu perak yang indah. Penjualnya berusia 50-an, namanya Chang He, dan dia telah mencapai akhir alam Tongyou. Dulunya, ia adalah petarung utama Blue Star Society. Namun, ia terluka parah dalam pertempuran berdarah 15 tahun yang lalu.
Sulit baginya untuk meraih kesuksesan besar dalam seni bela diri, sehingga ia hanya bisa membantu kamar dagang bulan laut untuk menjual senjata spiritual. Palu petir adalah senjata spiritual tingkat 6 dari kelas misterius, dan bernilai 1.200 batu spiritual tingkat bumi. Palu petir cocok untuk para prajurit yang mempraktikkan seni roh petir dan petir. Setelah kekuatan spiritual guntur yang dahsyat disuntikkan ke dalam palu petir, ia dapat melepaskan energi guntur saat diayunkan, dan tidak dapat dihancurkan. Chang He mengeluarkan palu perak yang indah itu, sambil tersenyum, lalu menyerahkannya kepada Qin Mo, sambil mengingatkannya dengan ramah hati-hati. Palunya agak berat. Qin Mo mengambil palu itu, dengan tatapan aneh di matanya, dan berbisik, ini benar-benar agak berat. Wilayah kekuasaannya saat ini berada di antara alam Wan Xiang dan alam Tong You. Semakin hari, ia semakin dekat dengan alam Tong You. Fisiknya ditempa agar sangat tangguh. Meskipun ia tidak berlatih teknik roh darah dan tidak merangsang kekuatan darah, kekuatan tubuhnya saja sudah luar biasa. Namun, saat ia memegang palu petir yang panjangnya hanya setengah lengannya, ia justru merasa sedikit lelah. Seluruh badan palu leigang berwarna perak cerah, terbuat dari campuran berbagai logam langka yang dilebur. Permukaan palu ini diukir dengan banyak pola petir. Di bawah cahaya yang menyilaukan, pola-pola tersebut tampak seperti kumpulan petir yang berkumpul, sangat terang dan menakjubkan. Senjata spiritual tingkat Xuan tingkat 6. Harganya hanya sekitar 800 batu spiritual tingkat bumi. Bagaimana mungkin palu ini bernilai 1.200? Mata indah Song Tingyu berputar-putar, dan ia berkata sambil tersenyum, kau tidak mengira kami asing dan sengaja menaikkan harga karena kau pikir kami tidak mengerti pasar, kan? Sama sekali tidak. Chang He tersenyum getir, palu petir ini agak istimewa. Harganya memang 1.200 batu roh tingkat bumi. Kamar dagang Haiyue kami tidak pernah membebankan biaya terlalu tinggi kepada pelanggan, jadi Anda bisa tenang saja, Nona. Aku tidak percaya. Song Tingyu melengkungkan bibirnya. Qin Mo tidak menyela. Ia memainkan palu perak itu dengan hati-hati, mengayunkannya perlahan dengan satu tangan, merasakan material palu itu. Huf, huf, huf. Tanpa kekuatan spiritual apapun yang disuntikkan ke dalamnya, palu perak itu secara alami menciptakan suara siulan angin kecil saat diayunkan. Mata Qin Mo sedikit berbinar. Sebagai seorang pemurni senjata, dia dengan hati-hati merasakannya sejenak dan menyadari bahwa teknik pemurnian palu petir ini sangat luar biasa. Bahan-bahan internalnya memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, dan beberapa logam yang menyatu juga lebih berharga dan langka dari yang dia bayangkan. Seberkas kesadaran spiritual mencoba menembusnya. Anehnya, kesadaran spiritualnya tidak menemui kendala apapun dan langsung tenggelam ke dalam palu perak. Tidak ada batasan yang menutupi diagram pembentukan roh? Diagram pembentukan roh tidak disegel? Qin Mo tertegun dan mengerutkan kening. Ia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya mengembara dalam diagram formasi spiritual di dalam palu perak. Di dalam palu perak, 5 diagram susunan roh yang berbeda disatukan, membentuk diagram susunan roh komposit yang besar. Di antara kelima diagram susunan roh tersebut, terdapat 3 diagram susunan roh dasar mengumpulkan roh, menyimpan roh, dan memperkuat roh. 3 diagram formasi roh dasar itu beberapa kali lebih sederhana daripada diagram formasi kuno mani penekan jiwa dalam pikiran Qin Mo. Strukturnya tidak hanya tidak rapat, tetapi juga jelas-jelas rusak. 2 diagram pembentukan utama yang tersisa jelas lebih rumit, dan berada pada level yang sama dengan diagram pembentukan roh yang telah dipelajarinya di kolom pola roh. Kedua diagram larik utama ini saling berkaitan erat. Sekilas, diagram ini tampak seperti lingkaran petir yang melilit bola guntur. Lingkaran petir terluar merupakan diagram larik spirit, dan bola guntur yang dibentuk oleh gugusan garis spirit halus di dalamnya merupakan diagram larik spirit lainnya. Swiss! Kilatan petir menyambar dari ujung jarinya dan tiba-tiba mengalir ke palu perak itu. Petir masuk dari diagram susunan pengumpul roh luar. Saat melewati diagram susunan penyimpanan roh, kekuatan petir berkurang hampir setengahnya karena kerusakan pada diagram susunan roh dasar. Ketika kekuatan guntur dan kilat yang dilemahkan menembus ke dalam 2 diagram formasi inti utama, kekuatan guntur dan listrik secara ajaib terpisah. Kilatan listrik itu memasuki diagram susunan spiritual berbentuk petir luar dan terus berputar dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah dengan cepat ditempa dan dimurnikan, mengembun menjadi petir yang lebih murni dan tajam. Kekuatan guntur menembus ke dalam diagram formasi roh berbentuk bola guntur internal dan dengan cepat berkumpul menjadi titik guntur kecil. Dari titik petir seukuran beras itu, muncul gelombang guntur yang dahsyat. Saat petir luar berputar dengan kecepatan tinggi, gelombang di dalam titik petir itu menjadi semakin kuat dan bergejolak. Ini adalah kekuatan guntur yang sangat padat, membentuk kekuatan guntur seperti gangmang, dan kemudian menggunakan lapisan luar petir untuk meningkatkan kekuatan guntur, yang memungkinkan kekuatan guntur mengembun dengan cepat. Hebat! Seru Qin Mo dalam hatinya. Tenang saja, adikku, kata Chang He sambil tersenyum. Setelah Qin Mo menuangkan petir ke dalam palu leigang, gugusan pola petir di permukaan palu perak menjadi menyilaukan.
Gelombang guntur yang sangat kuat menyebar dari dalam palu perak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Lagi pula, tempat ini hanyalah area perdagangan senjata spiritual. Jika fluktuasi petir di Palu Leigang meledak, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jadi Chang He harus mengingatkan mereka. Jika kau ingin menguji kekuatan sejati senjata spiritual itu, kita bisa pergi ke tempat lain. Kita tidak bisa melepaskannya sesuka hati di sini. Kumohon mengertilah, adikku, jelas Chang He sambil tersenyum. Qin Mo kemudian membuka matanya. Pola petir di permukaan Palu Leigang. Semua cahaya listrik menyatu seketika, dan fluktuasi hebat di dalam palu juga menghilang sepenuhnya. Dia dengan lembut meletakkan palu perak itu di atas lemari kristal, merenung sejenak, menatap mata Chang He sambil tersenyum, lalu berkata, diagram formasi spiritual dasar di dalamnya rusak. Rusak? Mata Song Ting dipenuhi amarah, lalu ia mengerutkan kening dan mendengus, ada apa dengan kamar dagang Hai Yuanyu? Apa kau menjual alat-alat spiritual dengan diagram formasi spiritual yang rusak? Jika diagram formasi spiritual internal tidak rusak, nilai palu petir ini jauh lebih berharga daripada 1.200 batu spiritual tingkat bumi. Chang He menjelaskan sambil tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Kau baru saja melihat adik kecil ini menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk mengaktifkan diagram formasi spiritual internal. Meskipun diagram formasi spiritual di dalam senjata spiritual ini rusak, hal itu tidak terlalu memengaruhi penggunaannya. Diagram itu masih dapat mengerahkan sebagian kekuatan senjata spiritual ini. Bagi seorang pendekar yang ahli dalam guntur dan kilat, sebagian kekuatan ini juga bernilai 1.200 batu spiritual tingkat bumi. Sebelum diagram formasi roh rusak, berapa tingkatannya? Tanya Qin Mo. Lagi. Saya tidak tahu detailnya. Chang He menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa palu petir ini telah dinilai secara khusus oleh kamar dagang Hai Yue kami. Kecocokan, ketangguhan, dan integrasi materialnya jauh melampaui standar alat spiritual tingkat Chuan. Hanya saja karena diagram formasi spiritual internalnya rusak, batasan yang menutupi diagram formasi spiritual tersebut juga rusak, dan kekuatan sebenarnya dari alat ini tidak dapat digunakan sepenuhnya, sehingga diklasifikasikan sebagai alat spiritual tingkat 6 tingkat Chuan. 12.000 terlalu mahal. Bagaimana kalau 1.000 yuan? Tawar Qin Mo. Maaf, harganya memang tidak boleh kurang dari 12.000. Chang He sangat yakin dengan harganya. Ia melihat Qin Mo, mahir dalam seni roh petir dan sangat tertarik pada palu petir, jadi ia tidak mau menyerah. Menurut evaluasi khusus kamar dagang Hai Yue kami, jika palu petir ini tidak rusak, setidaknya itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat kelima dari tingkat bumi. Material, teknik pemurnian, dan struktur diagram formasi spiritualnya semuanya terbaik. Jika kurang dari 12.000, saya tidak bisa menjelaskannya kepada kamar dagang. 1.000. Aku hanya bisa memberimu 1.000. Qin Mo mengerutkan kening. Tidak boleh kurang dari 1.200, desak Chang He. Tepat pada saat ini, sekelompok 7 prajurit muda, mengenakan kemeja hijau dan dengan lambang unik Gunung Tianjian di dada mereka, memasuki aula luas melalui pintu terbuka. Saat ketujuh orang ini datang, aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang dari Gunung Tianjian, banyak orang tersentak pelan, mengalihkan pandangan dari senjata spiritual dalam lemari kristal di depan mereka, dan berbalik menatap ketujuh orang itu. Kebanyakan orang yang sering mengunjungi kamar dagang Hai Yue adalah para pejuang dari 7 benua dalam radius 10.000 mil. Benua tempat mereka berada dan berbagai kekuatan yang mereka miliki semuanya berafiliasi dengan Gunung Tianjian. Misalnya, Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan semuanya merupakan kekuatan bawahan Gunung Tianjian. Karena alasan ini, mereka merasa lebih rendah daripada para pendekar Gunung Tianjian, sama seperti orang-orang dari Istana Senluo dan Lembah Qisha, yang akan bersikap hati-hati dan berhati-hati ketika melihat para pendekar Liga Suantian. Sekalipun wilayah kekuasaan mereka setara, namun karena perbedaan status dan kedudukan, para prajurit dari pasukan bawahan akan menunjukkan rasa hormat dan kehati-hatian ketika bertemu dengan para prajurit dari pasukan yang bergantung. Kepada semua prajurit di aula, termasuk klub Bintang Biru, ketujuh prajurit dari Gunung Tianjian ini adalah orang-orang yang tidak mampu mereka singgung. Karena merasa rendah diri terhadap yang lain, maka setiap orang sangat berhati-hati dalam menahan ketajaman dan ketajamannya. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara keras karena takut menimbulkan rasa tidak senang pada ketujuh orang itu. 7 pendekar muda dari Gunung Tianjian semuanya berada di wilayah Tongyou, dan mereka semua adalah orang-orang yang berpikiran tinggi. Begitu mereka masuk, mereka mendapati aula yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Dan semua orang menoleh dan menatapnya dengan penuh kekaguman dan kewaspadaan. Hal ini membuat mereka lebih bangga dan bahagia, dan mereka merasa puas dan menikmati hasil yang telah mereka ciptakan. Di mata mereka, semua prajurit dari semua pasukan di Pulau Hai Yue adalah pengikut mereka, dan mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat dan hati-hati. Sebagai prajurit dari Gunung Tianjian, mereka tentu saja lebih unggul daripada semua orang di sini. 1.000 batu roh tingkat bumi. Hei, apa yang kau lamunkan? Tiba-tiba,
Teriakan ketidakpuasan terdengar di aula yang sunyi. Bunyi ini biasa saja. Tetapi setelah semua orang terdiam, bunyinya terdengar sangat tiba-tiba. Chang He tersenyum pahit dan terus mengedipkan mata pada Qin Mo, memberi syarat agar dia diam untuk sementara waktu. Song Tingyu juga diam-diam menarik kerah Qin Mo, dan memelototinya dengan mata indahnya, mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu menarik perhatian. Qin Mo yang hanya berpikir untuk mendapatkan palu petir dengan harga yang sesuai, tidak menyadari kedatangan 7 prajurit Gunung Tianjian. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak menganggap para pendekar Gunung Tianjian lebih unggul dari yang lain. Ia tidak merasa perlu mengagumi mereka, atau perlu berdiam diri dan menutup mulut karena penampilan mereka. Keluar. Di antara ketujuh orang itu, ada seorang pemuda kurus dengan raut wajah dingin di wajahnya yang tampan. Ia menunjuk Qin Mo. Dari kejauhan di antara kerumunan. 6 orang lainnya juga menatap Qin Mo. Dengan arogan, tatapan mereka lebih dingin dari sebelumnya. Seperti 7 pedang es yang dingin dan membekukan. Di aula yang luas itu, berkumpul sedikitnya 100 orang pendekar dari berbagai kerajaan, dan mereka berasal dari berbagai pasukan. Saat teriakan keluar terdengar, aula yang sudah sunyi menjadi lebih sunyi lagi sehingga terdengar suara jarum jatuh. Tatapan semua orang mengikuti jari pemuda kurus dari Gunung Tianjian dan tertuju pada Qin Mo, yang berdiri di sudut aula. Ada lebih dari 30 prajurit yang berdiri di antara Qin Mo dan pemuda itu. Pada saat ini, mereka berinisiatif untuk menjauh. Sebuah ruang secara paksa dibersihkan antara dia dan Qin Mo, sehingga dia dan Qin Mo dapat melihat satu sama lain tanpa halangan apapun. Qin Mo, membelakangi kerumunan, tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berapi-api tertuju padanya. Ia segera menyadari bahwa kemarahan pemuda di belakangnya ditujukan padanya. Di depannya, Chang He dari kamar dagang Haiyue terus mengedipkan mata dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kamu keluar dulu. Aku akan menjual palu petir kepadamu seharga 1000 batu roh tingkat bumi sebentar lagi. Ayo kita pergi dulu." Tidak pantas membuat masalah saat ini, Song Tingyu mengingatkan dengan suara rendah. Dia mengenal Qin Mo lebih dari siapapun. Dia tahu betul bahwa Qin Mo hari ini bukan lagi Qin Mo yang sama seperti sebelumnya. Dulu, Qin Mo memiliki temperamen yang lembut dan memperlakukan orang dengan baik. Ia berpegang teguh pada prinsip saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Ia jarang mengambil inisiatif untuk membuat masalah dan hanya akan menunjukkan taringnya ketika ia terdesak. Namun, sejak integrasi kepribadian sebelumnya, Qin Mo sekarang memiliki semacam mania dalam tulangnya, dan gen suka berperang dan gila mengalir dalam darahnya. Qin Mo sekarang, ketika tidak ada yang menyinggung perasaannya, dia masih ingin mengambil inisiatif untuk membuat masalah dari waktu ke waktu. Dia juga ingin menyinggung orang lain. Jika orang-orang dari Gunung Tianjian datang untuk memprovokasi dia, apakah dia ingin menyalahkan Tomasiu ini? Biu dari sekte Tianqi sedang mengatur murid-muridnya untuk mencari keberadaannya. Jika dia bertarung dengan pihak lain, Biu mungkin akan menemukan petunjuk dan mengungkap identitasnya. Song Tingyu diam-diam merasa cemas. Ayo pergi. Di bawah tatapan mata orang banyak, Song Tingyu meraih lengan Qin Mo dan mencoba menyeretnya keluar dari aula. Tunggu sebentar. Qin Mo mengerutkan kening, kakinya tampak berakar, berdiri diam. Berbalik, ia menatap prajurit muda tampan dari sekte Tianqi. Kau bicara denganku? Qin Mo menyipitkan mata dan tampak acuh tak acuh. Tak ada senyum di bibirnya. Sudah kubilang, keluar. Kau tidak dengar? Li Rong menunjuk jari Qin Mo, tanpa bergerak. Tubuhnya yang kurus berdiri tegak, seperti pedang yang terhunus. Sebagai seorang pendekar dari Gunung Tianjian, Li Rong belum pernah melihat siapapun yang berani berbicara terlalu banyak kepadanya saat berjalan-jalan di Pulau Haiyue, apalagi junior seperti dirinya. Bahkan para tetua pasukan Tembaga Merah, meskipun tingkatan mereka lebih tinggi darinya, bersikap sopan saat menghadapinya. Dia sudah lama terbiasa bersikap superior, dan jauh di lubuk hatinya dia yakin bahwa dirinya lebih superior dibandingkan siapapun di aula itu, jadi dia sangat tidak senang dengan sikap Qin Mo, dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Jangan ribut. Ayo pergi. Gak perlu berkonflik dengannya, kata Song Tingyu lembut. Qin Mo mengabaikannya. Berdiri kaku seperti batu, ia tiba-tiba menyeringai. Dengan senyum cerah, ia menatap Li Rong dengan serius dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Aku akan memukulmu sampai kau bersedia pergi. Li Rong bersiul. Pedang panjang berwarna ungu merah tiba-tiba melesat keluar dari cincin luar angkasa Li Rong. Sebagai seorang pendekar dari Gunung Tianjian, Li Rong secara alami berlatih bela diri dengan pedang. Setelah menggenggam pedang panjang itu erat-erat, semburan panas yang membakar keluar dari tubuhnya. Li Rong mengarahkan pedang ungu merah di tangannya ke arah Qin Mo. SSSTTT. Gumpalan api ungu merah berenang di pedang dan dengan cepat berkumpul di ujung pedang. Titik api merah pertama kali muncul di ujung pedang. Saat api itu muncul, para prajurit di sekitarnya merasakan suhu yang tajam dan tinggi. Li Rong tiba-tiba memutar lengannya,
dan pedang panjang di tangannya mulai berputar-putar. Sedikit api merah menyembur keluar dari ujung pedang, menari-nari berputar-putar saat pedang berputar. Api menyembur keluar dari ujung pedang sedikit demi sedikit, bagaikan tetesan air hujan yang membara. Dalam sekejap mata, ratusan api berkumpul membentuk bor api di depan ujung pedang. Di dalam aula, banyak prajurit secara tidak sadar menghindari dan mencoba menjauh dari Li Rong dan Qin Mo. Lebih dari selusin prajurit di alam Wan Xiang merasakan dari percikan api kecil itu kekuatan api yang membakar yang cukup untuk menghancurkan daging dan darah mereka. Wajah mereka berubah kaget dan mereka berinisiatif untuk mundur dari aula. Ini, dahi Chang Hi dipenuhi keringat. Ia tak berani menghalangi Li Rong untuk melepaskannya, jadi ia menggertakkan gigi dan berteriak kepada Qin Mo, "Teman, aku akan menjual palu petir kepadamu seharga 800 batu roh tingkat bumi. Letakkan batu roh itu, ambil palu petir, dan segera pergi. Kumohon, kau seharusnya tidak memohon padaku." Qin Mo tertawa aneh, "Kau seharusnya memohon padanya." Dia menatap Li Rong. "Aku." Wajah Chang Hi memerah. "Keluar!" teriak Li Rongli. Dia mengumpulkan api sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan memadatkan kekuatannya, berharap Qin Mo akan menyerah dan meninggalkan aula atas inisiatifnya sendiri. Li Rong tidak menyangka bahwa Qin Mo akan tetap tenang dan bahkan tersenyum saat dia terus menggunakan jurus mematikannya. Dia akhirnya merasa kesal. Huf, huf, huf. Bor api yang terkondensasi dari ratusan api, sepanjang 5 atau 6 meter, bersiul dan akhirnya meledak keluar dari ujung pedang. Api merah, seperti ratusan tetes hujan yang menyala, melesat langsung ke dada Qin Mo. Chang Hi adalah orang pertama yang berteriak. Song Tingyu sedikit mengernyit. Melihat hujan api datang ke arahnya, ia diam-diam marah dan merasa bahwa orang-orang dari Gunung Tianjian bertindak terlalu jauh. Beri dia 800 batu spiritual tingkat bumi. Tepat saat ia hendak bergerak, ia mendengar tawarian Qin Mo. Saat berikutnya, ia mendapati Qin Mo telah melepaskan diri dari belenggunya dan dengan santai memutar palu petir di lemari kristal, menghantamkannya ke arah Li Rong. Ledakan. Terdengar gemuruh guntur yang tumpul dari dada Qin Mo, dan kilatan petir yang lebat, seperti ratusan ular yang memasuki laut, semuanya mengalir ke palu Lei Gang. Qin Mo mengayunkan palunya. Palu guntur sepanjang lengan itu tiba-tiba tumbuh 3 kali lipat ukurannya dan menjadi lebih tebal dari Qin Mo sendiri. Ledakan. Di Thunderhammer, ada guntur hijau yang sangat jelas, yang disertai dengan suara gemuruh dan kekuatan benturan yang dahsyat, langsung menghantam Fire Rain Drill. Ratusan api, seperti percikan palu besar yang menempa besi, berterbangan ke segala arah. Tiba-tiba, teriakan dan umpatan terdengar di aula yang sunyi. Banyak prajurit yang menyaksikan dengan dingin berteriak dan menghindar, dan masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai cahaya dan perisai kecil karena takut terkena api. Palu petir itu menghantam tanah batu hitam di bawah kakinya dengan keras. Ledakan. Potongan-potongan batu hitam segera meledak, dan batu-batu yang pecah itu seperti bintang-bintang hitam dingin, terbang ke langit satu persatu, bergegas menuju Li Rong dengan tujuan yang sama. Pupil mata Li Rong tiba-tiba mengecil. Tarian pedang api. Pedang ungu merah di tangannya menembus udara bagaikan kilat, dan sinar pedang merah berterbangan bagaikan pita-pita yang indah. Sekilas, Li Rongru berubah menjadi peri yang menari dengan pita merah di seluruh langit, dengan gerakan anggun dan postur aneh. Ada ratusan sinar pedang merah tua, seperti ratusan pedang merah tua yang membentuk badai pedang. Pah, pah, pah. Semua kerikil hitam yang ditembakkan ke arah Li Rong diledakkan menjadi serpihan batu oleh sinar pedang saat mereka berada 3 meter darinya, dan menyebar seperti bubuk batu. Li Rong mendengus dingin, tubuhnya bagaikan pedang tajam. Dikelilingi badai pedang, ia menerjang lurus ke arah Qin Mo. Sepanjang perjalanan, lempengan batu hitam itu terus meledak, dan setiap potongan batu hitam itu hancur menjadi bubuk. Para penonton di sekitar melihat bahwa Li Rong benar-benar marah, dan mereka mengumpat dalam hati dan terus menghindarinya di luar. Beberapa prajurit yang berada paling dekat dengan keempat gerbang tersebut terdesak dan harus mundur sementara, karena tidak dapat melihat pertempuran di dalam dengan jelas. Jika aku menyuruhmu keluar, kau harus keluar. Geram Li Rong. Langit yang penuh dengan pelangi pedang menyala terbang keluar dari tubuhnya, seperti air terjun yang terbentuk dari pelangi pedang menyala yang tajam, menyerbu ke arah Qin Mo. Swiss, Swiss, Swiss. Suara siulan yang menusuk telinga terdengar dari aula, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga orang-orang. Sekilas warna merah terpancar di mata Qin Mo. Dia memobilisasi kekuatan darah. Aura berdarah keluar dari urat, tulang, daging dan darahnya, lalu mengembun dengan kekuatan petirnya untuk beberapa saat. Di palu Lei Gang, cahaya darah merembes keluar dari Lei Gang hijau, dan Lei Gang membentuk gelombang yang terlihat, mengembun menjadi titik-titik kecil yang menyilaukan dan meledak keluar. Lei Gang dan Jian Hong bertabrakan satu sama lain. Sebuah bola cahaya terang meledak di antara dia dan Li Rong, dan pelangi guntur dan pedang terus pecah, meledak,
dan memercik. Lampu-lampu terang di atas kepala semua orang meledak satu demi satu, dan aula yang terang benderang itu tiba-tiba ditelan oleh kegelapan. Dalam kegelapan, semua orang mendengar jeritan melengking lirong. Lampu-lampu terang di atas hancur oleh guntur dan pedang, dan aula yang terang itu tiba-tiba kehilangan semua cahayanya. Hanya di depan keempat pintu yang tersebar itu ada cahaya. Lirong menjerit. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara datang dari lantai 2, dan 4 sosok muncul di tangga. 2 di antaranya adalah Zhao Xuan dari Sekte Hehuan dan Zhang Chendong dari Kuil Baji. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya yang tampan bernama Han Xing, presiden dan pendiri Blue Star Society. Di sebelah Han Xing ada seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan kemeja hijau, yang juga memiliki simbol khusus Gunung Tianjian di dadanya. Namanya Luo Chen, dia berada di puncak alam Tongyou dan merupakan pemimpin generasi muda di Gunung Tianjian. Nenek Luo Chen, bernama Luonan, adalah salah satu dari 5 pemegang pedang surgawi di Gunung Tianjian dan salah satu dari 5 orang paling kuat di Gunung Tianjian. Lirong dan 7 orang lainnya datang bersama Luo Chen kali ini. Luo Chen datang ke Pulau Haiyue khusus untuk bertemu Zhao Xuan dari Sekte Hehuan dan Zhang Chendong dari Kuil Suci Baji. Kedua orang ini, di bawah dorongan para pemimpin puncak Kuil Suci Baji dan Sekte Hehuan, menjalin hubungan dengan Luo Chen. Alasan Luo Chen bertemu Zhao Xuan dan Zhang Chendong adalah untuk sidang pengadilan yang akan datang. Luo Chen akan berpartisipasi dalam sidang pengadilan sebagai benih Gunung Tianjian. Zhao Xuan dan Zhang Chendong menerima 2 jimat pedang dari Li Emyu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tetapi mereka tidak yakin bahwa mereka akan selamat. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Zhao Changsheng dan Li, mereka datang bersama Luo Chen untuk menjadi anggota tim Luo Chen dan mengikuti jejak Luo Chen untuk meningkatkan harapan bertahan hidup mereka. Luo Chen juga tahu bahwa 8 kekuatan tingkat perak lainnya juga akan mengirim orang kuat untuk memasuki pertemuan persidangan. Agar dapat menjadi pemenang terbesar dalam uji coba pada akhirnya, ia juga perlu merekrut anggota yang kuat, jadi ia, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong cocok. Hari ini, di bawah pengaturan Han Xing, Presiden Klub Bintang Biru, ketiganya bertemu untuk pertama kalinya di lantai atas aula ini. Ketika mereka bertiga sedang asyik mengobrol, mereka mendengar suara perkelahian di bawah. Han Xing dan Luo Chen, keduanya sangat licik. Mereka mengabaikan keributan di bawah dan terus mengobrol di atas. Baru setelah teriakan lirong terdengar, Luo Chen mengerutkan kening dan berhenti berbicara dengan Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Nyalakan lampu, teriak Han Xing dengan suara berat. Lampu-lampu terang baru terbang dari pintu masuk di lantai 2 dan menggantung tinggi di atas kepala semua orang lagi. Aula itu diterangi lagi. Di dalam aula, terdengar teriakan kaget, dan semua orang memandang lirong. Di tengah aula, tanahnya dilapisi kerikil. Serpihan batu berterbangan di mana-mana, dan 3 lubang palu raksasa muncul. Dada lirong berlumuran darah. Ia berlutut dengan satu kaki, wajahnya menunjukkan kebencian yang mendalam, menatap pedangnya dan melolong marah. Pedangnya dihancurkan oleh palu petir. Pedang panjang ini adalah senjata spiritual tingkat bumi tingkat pertama, dan Lirong menganggapnya sebagai nyawanya. Setelah pedang itu hancur, diagram formasi spiritual di dalamnya pun runtuh. Ini tentu saja merupakan kabar buruk bagi Lirong. Pedang itu patah. Lirong merasakan sakit yang sama dan juga terluka. Jadi wajar saja jika ia sangat membenci Kinmo. Di mana orang itu? Seseorang sedang mencari Kinmo. Kemana-mana. Sialan. Orang ini mengambil palu petir tanpa membayar 1 batu roh pun. Di balik lemari kristal, Chang He tiba-tiba bereaksi dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apa yang terjadi? Han Xing memelototi Chang He. Seorang anak kecil menyukai palu petir. Saat tawar-menawar denganku, dia memprovokasi Tuan Li dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Chang He hampir menangis. Ia menjelaskan kepada Han Xing dengan kepala tertunduk. Dia menyelinap diam-diam di kegelapan dan membawa palu petir bersamanya. Presiden, 18 lampu kristal cair di atas kepala kita semuanya telah hancur berkeping-keping. Harganya 4.000 batu roh kelas bumi. Seorang prajurit bintang biru yang sedang memasang lampu-lampu baru mengingatkan dengan hati-hati. Han Xing, Presiden Klub Bintang Biru, murka dan berteriak, "Kalian semua idiot? Sialan, apa kalian tidak tahu cara mencarinya? Temukan dia dan ganti rugi kerugianku bahkan jika kalian harus mengulitinya hidup-hidup." Banyak prajurit dari Blue Star Society bergegas keluar seperti kilat, mencari Kinmo, di setiap sudut kamar dagang Haiyue. Lirong, pedangmu patah. Aku khawatir kau tidak akan bisa pulih seperti semula dalam waktu singkat. Nada suara Luo Chen dingin. Ia mengerutkan kening dan menatap Lirong di sampingnya. Lalu berkata terus terang, yang penting bagimu untuk pulih dari lukamu sekarang. Kau harus menyerah dalam ujian ini atas inisiatifmu sendiri. Oh, serahkan jimat pedang itu dulu. Aku harus memilih orang lain. Di samping Lirong, beberapa pendekar muda lainnya dari Gunung Tianjian bersorak gembira saat menyaksikan pedang Lirong patah. Kakak senior Luo, aku
Aku bisa melakukannya. Li Rong tiba-tiba panik. Luo Chen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit dingin, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang jimat pedang. Li Rong mengerutkan bibir, merenung sejenak, namun tak berani melawan. Ia pun dengan patuh menyerahkan jimat pedang. Saudara Zhao, Saudara Zhang, ayo kita naik ke atas dan lanjutkan bicara. Luo Chen berbalik dan mengangguk kepada Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Tanpa memandang Li Rong, ia langsung naik ke atas. 6 prajurit muda lainnya dari Gunung Tianjian mengabaikan Li Rong dan mengikuti Luo Chen ke atas dengan mudah. Li Rong, dengan pedangnya patah dan sekujur tubuhnya terluka, tampaknya bukan orang yang datang bersama mereka sama sekali. Di mata mereka, Li Rongru tiba-tiba menjadi orang asing dan diam-diam dikucilkan oleh mereka. Li Rong merasakan nyeri tumpul di dadanya, dan dia tiba-tiba merasa sangat menyesal karena telah memprovokasi Qin Mo, yang menyebabkan akhir yang menyedihkan baginya. Di luar kamar dagang Hai Yue, Qin Mo, yang telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, mengenakan jubah hitam panjang dan berjalan santai di jalan-jalan yang ramai. Song Tingyu, di sisi lain, mengubah ekspresinya dan berdiri puluhan meter darinya. Ia menggigit bibir bawahnya, mata indahnya dipenuhi senyum, menatapnya dari kejauhan dan diam-diam mengikutinya. Tepat ketika lampu-lampu terang meledak di aula kamar dagang Hai Yue, Qin Mo memanfaatkan kekacauan itu untuk merobek topeng bulu rubah di wajahnya. Sambil menjauh dari Song Tingyu, ia membisikkan sebuah pesan. Kedua orang itu, yang selalu memiliki pemahaman diam-diam, pergi satu demi satu dalam kegelapan, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka diam-diam meninggalkan kamar dagang Hai Yue. Setengah jam kemudian, mereka berdua berkumpul di benteng Liga Suantian. Qin Mo, kau benar-benar orang jahat. Song Tingyu mendorong pintu kamar tempat Qin Mo berada dan melepas topeng di wajahnya. Wajahnya yang menawan dipenuhi senyum yang menggetarkan jiwa. Di dalam rumah, Qin Mo memegang palu petir dengan senyum di wajahnya, memainkannya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak mendongak untuk menatapnya, tetapi berkata dengan santai, aku suka palu petir ini. Kamu belum membayar satu batu roh pun, kata Song Tingyu sambil tersenyum. Bukankah kau bilang akan membayarku? Qin Mo mendongak dan berkata dengan heran, kenapa? Waktu kau pergi, kau tidak menjatuhkan batu roh itu? Apa kau seburuk itu? Song Tingyu marah sekaligus geli. Kau menyuruhku pergi cepat. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk menjatuhkan batu roh? Bagaimana kalau aku kembali ke kamar dagang Hai Yue dan mengisi kembali batu roh? Dan lampu-lampu itu. Kurasa itu lebih berharga daripada palu petir ini. Tolong bantu aku membayarnya. Qin Mo tertawa aneh, menepuk kepalanya, dan berkata, oh, aku lupa, ada juga pedang orang itu yang kuledakkan berkeping-keping. Karena kau begitu murah hati, tolong bantu aku mengurusnya juga. Brengsek. Aku bahkan gak mau repot-repot sama kamu. Song Tingyu terkikik dan memutar bola matanya dengan genit, kamu jahat banget. Orang itu yang dipermalukan. Kau tidak bisa menyalahkanku, kan? Qin Mo mendengus dingin dan berkata, aku baik-baik saja di sana, tapi dia harus memprovokasiku. Bukankah dia pantas disiksa? Hei, sekte Tianqi masih mencarimu di seluruh dunia. Kau telah memprovokasi Gunung Tianjian dan menyinggung masyarakat Bintang Biru. Jika kau mengungkapkan identitasmu, aku tidak tahu berapa banyak orang di Pulau Hai Yue yang akan memburumu. Gerutu Song Tingyu. Jangan khawatir. Setelah aku memperbaiki diagram formasi roh di dalam palu petir dan menyempurnakan guntur pemusnahan misterius, kita akan segera meninggalkan Pulau Hai Yue, kata Qin Mo, dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu memperbaiki diagram formasi roh di dalam? Song Tingyu terkejut. Kalau tidak bisa diperbaiki, apa aku akan membuang waktu setengah hari dengan orang itu? Apa aku akan membiarkan anjing gila Gunung Tianjian itu mengincarku? Qin Mo tertawa riang. Palu petir ini awalnya adalah senjata spiritual tingkat bumi. Jika bisa diperbaiki, apakah para pemurni senjata dari Asosiasi Bintang Biru akan membiarkannya begitu saja? Song Tingyu semakin terkejut. Qin Mo, bahkan Mo Hai pun tidak punya kemampuan ini. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Ia tak percaya. Qin Mo tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ingat dalam 1 detik. Situs ini menyediakan bacaan novel populer gratis. Kerusakan di dalam palu petir hanya pada diagram formasi spiritual dasar. Untuk Qin Mo, mungkin butuh waktu untuk memperbaikinya, tetapi masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Qin Mo sudah hafal 4 diagram pembentukan roh dasar yang paling sederhana: penyimpanan roh, pengumpulan roh, penguatan, dan ketahanan. Diagram pembentukan roh dasar di dalam palu petir ini adalah penyimpanan roh, pengumpulan roh, dan ketahanan. Jelas, ketiga diagram formasi spiritual ini berasal dari diagram formasi kuno yang diketahui Qin Mo, dan menurutnya, strukturnya sangat sederhana. Pergi dan bantu aku membeli bahan-bahan utama untuk menyempurnakan guntur keheningan misterius. Selama waktu ini, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Sambil memegang palu petir, Qin Mo
menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya sedikit demi sedikit, dan bersiap untuk segera bertindak. Baiklah, aku mengerti. Song Tingyu terkekeh dan mendekat, berdiri di sampingnya, menatap Lei Gancui dengan mata indahnya yang berbinar, dan tak berniat pergi. Kalau begitu, silakan. Qin Mo menatapnya. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah meminta Paman Tian untuk melakukannya. Dia akan membeli bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk guntur keheningan misterius, jadi aku tidak perlu khawatir. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan mengangkat alisnya. Apa? Apa kau mencoba mengusirku? Apa aku mengganggumu dengan tetap di sini? Aku butuh waktu tenang. Qin Mo merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Kau tahu, saat menggambar diagram formasi roh, kau tidak boleh terganggu sama sekali. Jika pikiranmu sedikit terganggu, itu bisa menyebabkan kesalahan, dan semua usahamu akan sia-sia. Bagaimana aku bisa mengalihkan perhatianmu dengan berada di sini? Rona merah memabukkan muncul di wajah cantik Song Tingyu, dan mata indahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kelembutan memabukkan. Tiba-tiba ia mendekat, dan berhenti hanya beberapa langkah dari Qin Mo. Bibir merah mudanya sedikit terbuka, ia mengembuskan aroma wangi ke wajah Qin Mo, lalu berkata lembut dengan suara menggoda, apakah ini akan mengalihkan perhatianmu? Cahaya licik melintas di matanya. Dia sengaja menggoda Qin Mo. Mata Qin Mo tiba-tiba menjadi panas. Setelah melepas topengnya, Song Tingyu bagaikan bunga yang mekar, cantik dan menawan. Setiap kerutan dahi, senyum, gestur, dan gerakannya begitu memukau sehingga orang tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada saat ini, dia yang sudah sangat menawan, menjadi lebih menarik lagi karena godaan yang disengaja. Lupakan saja, kau tak perlu pergi, dan aku tak akan menggunakan palu petir untuk sementara waktu. Qin Mo tiba-tiba menyimpan palu petir itu, dengan hasrat yang membuncah di matanya, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk wanita cantik ini. Pergilah. Song Tingyu mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Di telapak tangannya yang sebening kristal, bercak-bercak gelombang cahaya jingga merah mengembun, dan dalam gelombang cahaya itu, pelangi yang indah berkelebat samar. Pah! Qin Mo mengulurkan lengannya, tetapi dia menepuknya dengan tangan gioknya, dan tiba-tiba lengannya menjadi mati rasa dan sakit. Hehe, fokus saja memperbaiki peta formasi roh. Aku tidak akan menggodamu lagi. Setelah serangkaian tawa yang merdu seperti lonceng perak, Song Tingyu berjalan keluar dengan anggun, menggoyangkan kakinya yang lurus. Dia memasuki ruangan di sebelah Qin Mo. Ada cermin perunggu besar di ruangan ini, dan sosoknya yang mempesona tiba-tiba berhenti. Dia melihat dirinya di cermin perunggu. Di wajah yang nampak sedang tersenyum dan marah, dengan kilauan merah menyala, dan di dalam sorot mata yang menggugah jiwa, tersirat senyum bahagia, memperlihatkan suasana hati pemiliknya yang gembira. Dia tanpa sadar menyentuh pipinya dan tiba-tiba merasakan sedikit panas, yang membuatnya semakin malu. Orang di cermin itu, adalah aku. Sejak kapan aku jadi sebahagia ini karena mempermainkan seorang pria? Matanya yang indah perlahan-lahan menampakkan raut wajah yang penuh pertimbangan, dan ekspresi yang rumit dan aneh muncul di wajahnya. Dia mulai mengingat bagaimana dia bertemu Qin Mo. Itu karena Qin Mo menggunakan guntur misterius pemusnahan untuk menimbulkan kerugian besar pada 5 kekuatan dan membuka jalan bawah tanah jahat sehingga dia benar-benar memperhatikan pemuda tak dikenal ini. Dia diatur oleh Liga Suantian untuk pergi ke Danau Kabut Beracun untuk menemui Qin Mo, guna membahas kerjasama. Di Danau Kabut Beracun itulah dia dan Qin Mo bertemu untuk pertama kalinya. Pesonanya gagal untuk pertama kalinya pada Qin Mo, dan ia pun mengalami serangan balik. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasa bahwa ia dan Qin Mo telah menjadi suami istri selama 3 kehidupan. Ia berusaha keras untuk mengatasi serangan balik tersebut. Setelah itu, untuk melawan Mo Hi, dia berbohong tentang pernikahannya dengan Qin Mo, dan keduanya berpura-pura berpelukan. Kemudian mereka jatuh ke Netherworld bersama-sama, berjuang berdampingan di Netherworld, bertarung melawan anggota klan iblis bertanduk, dan kembali ke benua Cilan selangkah demi selangkah. Ia perlahan-lahan menemukan bahwa Qin Mo menyimpan banyak rahasia. Ia menjadi semakin penasaran dan ingin mengetahui identitas dan asal-usul Qin Mo, masa lalunya, serta alasan dibalik banyaknya misteri dalam diri Qin Mo. Dengan cara ini, hubungan antara dirinya dan Qin Mo menjadi semakin dekat, dan mereka mulai saling percaya. Tidak ada penghalang di antara mereka, dan mereka dapat berkomunikasi dengan bebas. Seharusnya tidak seperti ini. Setelah sekian lama, Song Tingyu mendesah pelan. Ini pasti efek dari konsepsi artistik. Belum sepenuhnya terhapus. Sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranku. Ia berpikir dalam hati, membohongi dirinya sendiri. Di ruangan sebelah, Qin Mo duduk tegak, matanya berbinar penuh gairah. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, mengeluarkan Thunder Hammer lagi, dan perlahan-lahan menenangkan diri. Pertama-tama dia memandang danau jiwanya. Serunya tiba-tiba.
Di tengah danau jiwa yang jernih, bayangan jiwa yang awalnya kabur tidak hanya tampak semakin besar, tetapi juga semakin jernih. Dia merasakannya dengan hati-hati. Tiba-tiba suatu perasaan indah menyerbu ke dalam hatinya dan merasuki setiap pikiran jiwanya. Semua ingatan, pikiran, kesadaran, pengalaman, kejadian masa lalu, penyesalan, dan berbagai emosi berubah menjadi aliran cahaya aneh dan tiba-tiba mengalir menuju bayangan jiwa di danau jiwa. Kenangan-kenangan itu, sisa-sisa jiwa, pikiran, kepribadian, dan segala macam benda asing semula memenuhi tiap sudut pikirannya. Berserakan, tak berkelompok, beraneka ragam, dan kacau. Pada saat ini, semua sisa jiwa, kenangan, pengalaman, dan sifat-sifat kepribadiannya dituangkan ke dalam bayangan jiwa di danau jiwa. Bayangan jiwa tiba-tiba berubah dari virtual menjadi nyata, menjadi eksistensi nyata, dan mengembun menjadi jiwa sejati. Setelah keterkejutan yang tiba-tiba, dia menyadari bahwa dirinya, jati dirinya, adalah jiwa yang sebenarnya di danau jiwa. Kemudian dia merasa bahwa dia berada di danau jiwa. Dialah jiwa yang sesungguhnya. Setelah semua jejak dan asal jiwa terkondensasi, ia dengan jelas merasakan keberadaan jiwanya untuk pertama kalinya. Ia dengan luar biasa menyadari untuk pertama kalinya bahwa jiwa sejati yang terkondensasi itu begitu menakjubkan dan ajaib. Danau jiwa terbentuk dari pertemuan kesadaran dan kekuatan mental. Jiwa sejati tenggelam jauh ke dalam danau jiwa dan dapat merasakan kesadaran spiritual di dalamnya bersama jiwa. Saat pikiran bergerak, gumpalan kesadaran spiritual di danau jiwa mengembun menjadi cahaya yang mengalir, menyebar keluar tubuh seperti ribuan tentakel. Setelah kesadaran spiritual keluar dari danau jiwa, ia tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, setelah jiwa sejatinya memadat, ia dapat dengan tajam merasakan kesadaran yang terbang menjauh melalui jiwa sejati di danau jiwa. Dia menutup matanya, tetapi setelah melepaskan kesadaran spiritualnya, dia perlahan dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Kesadaran spiritual bagaikan sepasang mata. Selama mata itu menyentuh sesuatu, ia dapat memantulkan jiwa sejatinya. Inilah wilayah terpencil yang sesungguhnya. Qin Mo menyeringai. Begitu suara tawa itu terdengar, ia segera kembali ke keadaan semula. Dan perasaan indah yang baru saja dirasakannya pun lenyap seketika. Aku telah mencapai alam pengasingan. Akhirnya aku melewati ambang ini dan memadatkan jiwa sejatiku. Dengan penuh semangat, ia tertawa dan kembali memusatkan pikirannya. Dengan secercah kesadaran yang halus, ia mencoba melarikan diri ke rumah berikutnya. Kesadaran spiritual dapat dengan mudah melewati rintangan fisik, dinding, benda, dan tanah. Ledakan. Kesadaran spiritualnya, seperti seekor lalat, tiba-tiba menabrak lapisan tipis dan tiba-tiba ditarik kembali. Dalam film itu, ia merasakan napas jiwa Song Tingyu. Ia segera menyadari bahwa Song Tingyu telah menyadari kedatangannya dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membentuk penghalang agar kesadarannya tidak menembus. Kesadaran spiritual dapat terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah, serta dapat menembus dinding dan benda. Hanya penghalang yang dipadatkan oleh kesadaran spiritual yang dapat mencegahnya menjelajah. Qin Mo, bukankah seharusnya kau berkonsentrasi memperbaiki diagram formasi roh? Suara Song Tingyu yang lembut dan menyenangkan terdengar dari sebelah. Saat kau menyempurnakan senjata, kesadaran mentalmu tersebar? Mungkinkah menyebar ke segala arah? Aku akan beristirahat, dan kau melepaskan secercah kesadaran mental ke sini. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Saat ia berbicara, nadanya perlahan berubah menjadi sedikit kesal. Ini salah paham. Qin Mo tertawa canggung dan segera menarik kembali sinar kesadaran spiritualnya. Aku akan melakukannya sekarang. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengganggumu lagi nanti. Kalau kau berani mengirim kesadaran spiritualmu ke sini lagi, aku akan beritahu kau bahwa kau harus membayar harga karena telah melecehkan adikmu. Song Tingyu mendengus. Di lantai atas aula peralatan spiritual kamar dagang Hai Yue, Han Xing, Luo Chen, Zhang Chendong, Zhao Xuan dan kelompoknya sedang berbincang ketika seseorang bergegas masuk untuk melapor. BIU dari sekte peralatan surgawi ada di sini. Semua orang berhenti berbicara. Biarkan dia datang, kata Han Xing. Tak lama kemudian, BIU dari Sekte Tianqi datang ke lantai atas bersama Jiang Tianxing. Presiden Han, saya di sini untuk membahas sesuatu. Begitu BIU masuk, ia langsung berkata saya mencari seorang prajurit yang menguasai dua kekuatan, petir dan es. Orang ini mendapatkan sesuatu yang penting dari tubuh seorang dewa. Benda itu berkaitan dengan stabilitas tanah pemakaman dewa. 9 kekuatan besar telah mencapai kesepakatan diam-diam bahwa mereka harus menemukan benda ini sesegera mungkin. Setelah BIU bertemu dengan Jiang Tianxing, dia mengetahui kebenaran melalui Jiang Tianxing dan sekarang ingin segera menemukan Qin Mo. Han Xing menatap Luo Chen. Luo Chen mengangguk pelan. Kami diperintahkan untuk bekerja sama dengan Sekte Tianqi untuk menemukan orang yang mengambil benda-benda itu dari tubuh dewa. Apa yang akan kau lakukan? Han Xing mengerutkan kening. Aku berencana untuk menjelajahi seluruh pulau Hai Yue dengan kesadaran spiritualku.
Kultivasi Biou berada di tahap tengah alam patah, yang sebenarnya lebih rendah daripada Hansing, tetapi ia berasal dari sekte Tianqi dan merupakan diaken sekte Tianqi. Dari segi status, ia tidak lebih lemah dari Hansing. Apakah kau berencana untuk menyelidiki semua prajurit di pulau ini? Tanya Hansing dengan heran. Yah, dengan alam dan kultivasiku, sebenarnya agak sulit untuk menyelimuti seluruh pulau dengan kesadaran spiritual. Beiyu mendesah, tapi ini mendesak. Pertemuan percobaan akan segera dimulai, dan 9 kekuatan utama harus menemukan benda itu. Dengan cara ini, tanah pemakaman dewa akan menjadi stabil dan mengurangi risiko bagi mereka yang memasukinya. Baiklah, kau lakukan saja. Hansing mengangguk. Jadi Biou duduk di sini. Jiang Tianxing, yang juga berasal dari sekte Tianqi, berdiri di samping Beiyu. Ia tidak berlatih teknik roh darah, tetapi raut wajahnya lembut dan telah pulih kewarasannya. Dia diam-diam menatap Luo Chen di depannya. Luo Chen juga menatapnya. Saudara Jiang, saya punya daftar di tangan saya. Anda akan mewakili sekte Tianqi dalam persidangan ini, kan? Luo Chen tiba-tiba berbicara dengan acuh tak acuh. Jiang Tianxing tertawa. Ya, saya akan berpartisipasi atas nama sekte Tianqi. Saya akan melakukan yang terbaik dalam persidangan ini. Luo Chen melengkungkan sudut mulutnya, sedikit sarkasme muncul di matanya, dan dia tidak melanjutkan berbicara. Pada saat ini, fluktuasi mental yang sangat kuat datang dari Biou. Pupil mata semua orang di ruangan itu mengecil. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa, dengan Biou sebagai pusatnya, medan magnet spiritual yang besar bergulung ke segala arah seperti gelombang. Sebarkan ke seluruh pulau Haiyue. Di jalan, di rumah-rumah di dekatnya, di kamar dagang bulan laut, di asosiasi bintang biru, di benteng-benteng pasukan utama, di banyak toko, dan di ribuan prajurit dari berbagai kerajaan. Semuanya merasakan gelombang aura agung menyebar. Beberapa orang menatap ke langit dan memiliki perasaan menakutkan bahwa ada raksasa tak terlihat di langit, menutupi seluruh pulau Haiyue. Bintang Korea itu juga tampak terkejut. Pulau Laut Bulan meliputi area seluas 100 mil, dan bahkan bagi dia yang berada di puncak alam rusak, sangat sulit baginya untuk meliputi seluruh pulau dengan kesadaran spiritualnya.